asesor Dr. Abdi dan Kadis Pendidikan Kota Makassar yang sedang dalam proses penyelenggaraan. Ya, untuk tidak membawa waktu, kami persilakan Bapak Ketua Dewan Pendidikan untuk membuka acara. Silakan Pak. Ini enaknya jadi ketua, tugasnya hanya membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Maaf, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada buhana soalnya, itu buhana protes dan disampaikan. Saya hormati para narasumber kita. Ada Pak Dr. Abdi, ada di sini profesor kita. Ini pendiri Dewan Pendidikan Kota Makassar, Pak. Saya perkenalkan, nanti beliau jelaskan. Jadi beliau yang mendaulat saya jadi ketua. Padahal dari sisi kriteria rasa-rasanya tidak memenuhi standar saya cocok jadi ketua, karena background saya advokat pengacara. Tapi mungkin karena jabatan ketua DPR, di situ syaratnya begitu. Karena ketua DPR yang ketuk palu, Pak, kalau persoalan negara. Dan saya hormati pada Pak Suluan, Komisioner Dewan Pendidikan. Saya perkenalan juga di sini. Ada Pak Sekdis Dewan Dinas Pendidikan. Baru bulan lalu meninggal Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Makassar, ya kita daulat aja ex officio Sekretaris Dewan Pendidikan, juga Sekdis Dinas Pendidikan. Jeruk makan jeruk. Jadi dia mengawasi Dinas Pendidikan, yang diawasi dirinya juga. Saya hormati di sini ada Pak Syahril, Ketua Asosiasi Sekolah Swasta. Ada Ibu Hana Sanjaya. Saya perkenalin dulu Ibu Hana, ini sekolah Tionghoa, pasti dia tahu ini. Kemudian Dr. Jaka, dia ini bidang hukum. Kalau ada guru-guru bermasalah apa ya kita minta tolongnya Pak Dr. Jaka. Dan Pak Rudi. Di sini ada pengawas sekolah. Saya tadi berdiskusi dengan Pak Prof. Saya setuju sekali Pak Prof. Pengawas sekolah itu tingkatan tertinggi Pak di sektor pendidikan formal kita. Kalau guru, setelah dia guru punya kompetensi memimpin di sekolah, dia lah jadi kepala sekolah. Tapi kan tidak mungkin dia akan jadi kepala sekolah terus Pak sampai pensiun. Harusnya setelah dia jadi kepala sekolah, di atasnya kepala sekolah jabatan apa lagi? Nah, menurut saya setuju pengawas. Harusnya pengawas sekolah itu tingkatan tertinggi dalam pendidikan kita. Nah, bagaimana kenyataannya? Bagaimana faktanya? Ini jadi problem menurut saya dan harus kita diskusikan dan cari solusinya seperti apa. Problem hari ini kenyataannya pengawas sekolah itu terkesan jabatan, mohon maaf nih, buangan Pak. Terkesan ya inilah sistem pilkada langsung ini sekarang. Ini merusak tatanan ASN kadang-kadang. Ada undang-undang ASN dengan sistem merit dan sebagainya luar biasa, tetapi prakteknya banyak juga ASN berpraktek politik. Yang tidak berpraktek politik lurus-lurus di ceritanya. Ketika kepala daerah terpilih karena dia abu-abu, karena sumpah ASN netral, dia tidak dikasih apa-apa. Akhirnya apa? Dinonjolkan, dikasih naik kelas jadi pengawas. Itu kesannya sama lah kepala dinas, kepala badan. Dia sebenarnya idealnya dia PNS yang benar, tapi karena dia tidak berpartisipasi dalam mensukseskan calon, ketika calon A menang, dia di bahasa Makassar disempat naiki. Sempat naiki dia jadi staf ahli, ada jadi asisten, tidak punya pasukan. Itu yang terjadi Pak. Sehingga menurut saya ini harus dicari formulasinya, bahwa jabatan pengawas sekolah itu jabatan mulia, jabatan setingkat di atasnya kepala sekolah. Apakah dalam bentuk misalkan kita kasih penghargaan, ataukah misalkan ada penghormatan khusus, bahwa yang menjadi pengawas sekolah adalah bukan orang-orang tanda petik pembuangan Pak, tapi orang yang punya kapasitas. Kenapa? Karena dia mengawasi bukan satu sekolah, betul ya? Tapi saya salah Pak.
Badan pengawas sekolah ini bisa saja menaungi berapa sekolah minimal, Bu? 10. 5-10 sekolah jadi awasi, sehingga boleh dikata dia atasannya kepala sekolah, idealnya seperti itu. Inilah yang tugas kita, saya kira, Dewan Pendidikan, supaya stigma negatif ini hilang, supaya ada kebanggaan juga untuk menjadi pengawas sekolah. Ibu bapak ya, setuju? Ini kenapa ketua DPR bercita-cita mau jadi wali kota. Kenapa? Yang begini memang harus, tidak bisa dengan tangan di DPR, tidak cukup kekuatan itu. Makanya kita harus melangkah, melampaui target. Minimal masuk DPR RI dulu, masuk komisi pendidikan, selesai itu barang. Menteri pendidikannya kan seumuran dengan saya, kira-kira begitu, Mas Nadiem. Ini promosi juga sekalian, Pak. Mumput, tapi dilarang kampanye. Ya, bincang-bincang. Jadi apa solusinya? Saya minta forum ini, rakor ini menghasilkan saran, pertimbangan, masukan untuk selanjutnya kita nanti tidak lanjuti, kirim ke Pak Wali Kota melalui Dinas Pendidikan, supaya itu menjadi standar bahwa pengawas sekolah jangan dianggap itu jabatan buatan, Pak, tapi itu jabatan terhormat yang bisa sewaktu-waktu misalkan merekomendasikan kepala sekolah A tidak buruk caranya mengelola sekolah, manajerialnya buruk, kemudian ada pungli dan segala macamnya, pengawas yang periksa, pengawaslah yang merekomendasikan misalkan ke dinas. Harusnya kan seperti itu. Atau polanya seperti apa? Kita berharap rakor ini menghasilkan hasil untuk kita diskusikan, sampaikan ke Bapak Wali Kota Makassar. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi penguatan pra pengawas dalam mengawal revolusi pendidikan saya buka dengan resmi. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, Pak Prof, moderator, Dewan Pendidikan Pasuruan. Maafkan saya, dong. Ini sekarang musim caleg kampanye. Jadwal saya tak sebentar pindah-pindah kemana-mana. Itulah resiko jadi caleg, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Dewan Pendidikan. Saya harus jalan karena saya harus jalan tangan dulu. Jalan lagi tadi dulu. Pak Ketua, ada keinginan teman-teman Dewan Pendidikan se-Indonesia? Ada Bu Yeni. Ada. Saya pikir badan pengawas saya. Ini salah satu anggota Dewan Pendidikan kita dari Komisi D DPR Kota. Beliau itu berperan kemarin di dalam. Iya, saya itu Bu Yeni. Saya Tahun depan ya. Makasih Pak Ketua. Ya. Waalaikumsalam. Pak Ketua. Ibu Yeni, silakan. Ya. Oh ya, sampai ketemu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya, jadi sebagai informasi Bapak Ibu, Dewan Pendidikan Kota Makassar saat ini itu jadi rujukan Dewan Pendidikan di seluruh kabupaten kota.
Jadi kita dianggap yang terbaik di Indonesia, ya. Dan beberapa minggu lalu, 3 minggu lalu, kalau nggak salah itu ada Dewan Pendidikan Kolaka kemari, malah datang juga ketua DPR-nya untuk studi banding kemari, dan beberapa Dewan Pendidikan lain akan kemari. Dan waktu pertemuan kemarin rapat koordinasi nasional Dewan Pendidikan se-Indonesia di Cirebon, semua mendaulat agar rapat koordinasi berikutnya dilaksanakan di Makassar, di bawah koordinasi Dewan Pendidikan Kota Makassar. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dan teman-teman pengawas bisa hadir menyaksikan juga gitu. Ya, ada tugas yang hendak kita diskusikan hari ini Bapak Ibu, seperti kata Pak Ketua, seperti apa format yang cocok kita usulkan nanti ke wali kota berikutnya di tahun depan tentang peran dan fungsi pengawas agar berdaya guna seperti yang seharusnya, ya, berdaya guna seperti yang seharusnya. Ini yang kita harapkan bisa kita diskusikan hari ini dan ada rumusan untuk itu. Nah, untuk mengantar kita ke sana, kita akan dipandu beberapa pokok-pokok pikiran, antara lain oleh koordinator pengawas Bapak Dr. Tamrin. Kalau ada silakan ke depan dulu Pak. Dengan Dr. Asdi, silakan Pak. Iya, nah, nanti bersama Bu Yeni. Nah, Pak Kadis nanti sementara dalam perjalanan. Mungkin Bapak dulu sambil nunggu Pak Tamrin sudah hadir di ruangan depan Pak, sini Pak ya. Tinggal diatur siapa yang duluan ngomong. Kita biasa di Dewan Pendidikan santai-santai ini aja Pak, ya, tidak terlalu kaku, ya, tidak terlalu formal tetapi tidak kaku. Jadi target kita apa sih cocoknya itu, penguatan seperti apa yang cocok kita berikan kepada para pengawas supaya peran pengawas ini tidak seperti yang lalu-lalu. Ke depan harus jelas sekali fungsinya, malah kedudukan yang sangat bergengsi mestinya. Untuk itu, ya, sambil kita diskusi nanti direkam sama Ibu Dewan kita. Beliau sangat berperan di dalam memperjuangkan pendidikan di Kota Makassar karena beliau di Komisi D bersama Ibu Afiati, Dr. Afiati, dan sekaligus Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Baik, untuk tidak buang waktu saya persilakan siapa duluan Pak Tamrin dulu, ya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bu Jenny, Pak Andi, dengan Bu Dokter, teman-teman pengawas, dan mohon maaf Pak Prof. Jadi mungkin saya perlu paparkan dulu peran pengawas. Sebetulnya pengawas ini perannya mau transformasi Pak. Jadi saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu menangkap apa yang saya paparkan ini sebagai sebuah bentuk peran, lalu bagaimana ini diusung sebagai sebuah kekuatan. Pertama, paparannya ada tapi saya pikir tidak perlu karena harus pendek. Nggak usah biarin aja. pakai ini. Ya, sini aja. Sebetulnya secara teknis ini ya kami sudah berulang kali memaparkan ke pengawas dalam bentuk sosialisasi secara teknis belum, tapi saya mau gambarkan secara umum. Sehingga jamin keterlaksanaan ini menjadi perannya ke pendamping. Jadi kalau yang selama ini kita bayangkan bahwa pengawas itu adalah atasannya sekolah,
itu mau sebetulnya secara hierarkis dia mau dikasih ke samping, bukan di atasnya tapi di sampingnya, makanya disebut pendamping. Ini yang mau digeser supaya peran-peran itu bisa berfungsi teknis. Begitu maunya per dirjen 8431. Itu sedang kita secara teknis masih pengawas masih banyak juga, kecuali yang memang selalu mengikuti diklat-diklat khusus. Tetapi ini kan kita mau coba delivery ke pengawas supaya terlepas dari peran ini, sebetulnya kalau dari sisi pribadi saya sebenarnya pengendali lebih bagus. Tapi pemerintah maunya, saya coba kasih. Oh ini yang mau diubah. Dulu memang pengendali, intinya mengendalikan seluruh apa yang ada di sekolah, sehingga dia seolah-olah di atas. Itu pun dulu dia tidak punya gigi. Itu yang masalah di kita. Dan memang seharusnya secara filosofi tidak begitu maksudnya permen bahwa dia harus punya gigi. Itu cara berpikirnya. Sebetulnya kami lebih suka kalau punya gigi, artinya bisa mengendalikan, bisa. Tetapi kan maunya permen, maunya per dirjen itu tidak. Dia menjadi bagian dari kerja-kerja kreatif sekolah gitu. Sehingga bukan soal atasan, tapi dia soal apa namanya itu? Dia soal kerja yang secara bersama-sama membangun sekolah gitu. Ke depan kalau selama ini penilaian kinerja dinilai oleh nilai pengawas bagi kepala sekolah, nanti tidak. Artinya kalau soal gigi tambah tidak ada giginya. Kalau soal gigi tak ada petik itu saya tidak tahu apa makna kata ketika kita mengatakan giginya tidak ada gitu. Tetapi menurut saya yang penting sebetulnya peran kita di sekolah itu dirasakan oleh dirasakan oleh sekolah bahwa kita benar-benar membantu mereka. Cuma masalahnya satu, kondisi kita termasuk Makassar itu tidak serta-merta bisa itu terjadi karena banyak sekolah juga memiliki kinerja yang buruk, kinerja yang tidak mau ya seadanya, kinerja yang mau bebas. Nah kalau tidak ada pengendalian itu susah. Itu yang masalah di kita. Mungkin pusat yang mendesain ini transformasi peran menganggap bahwa sama semua sistem, sama semua kondisi, sehingga peran-peran pendamping itu lebih dominan. Mana pendamping kalau sendiri masalahnya? Itu yang masalah di kita gitu. Karena asosiasi pendamping ini adalah melayani mereka di dalam hal teknis sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi kan persoalannya banyak juga yang tidak tahu apa kebutuhannya, apa masalahnya. Nanti kita tunjukkan masalah berdasarkan hasil analisis, evaluasi, monitoring dan sebagainya, sehingga baru dia sadar bahwa di situ banyak kelemahan. Itulah yang terjadi di kita sebetulnya. Kalau saya sih sebetulnya pemberdayaan pengawas ini lebih pada persoalan bukan soal teknisnya, tapi lebih persoalan memfasilitasi dengan berbagai sarana prasarana. Contoh ya, maaf ini, mumpung ada anggota dewan di sini, tidak ada juga anggota di dalam dan Mas Teknis. Saya mau bilang begini, pengawas itu Pak, untung ada sertifikasinya. Dia beli sendiri, dia beli LCD sendiri, dia beli lemari sendiri, dia beli apa lagi? Apa? AC sendiri. Di ruangan itu Pak. ATK sendiri. ATK biasa ada dari bawah. Dari bawah itu maksudnya dari dalam bentuk kertas tak 2 rim. Nah laporan kita saja itu tak 1 orang, tak 1 rim. Nah kita 30 orang. Biasa saja dia dengar Pak Sek di sini cuma begitu Min. Nah, jadi mumpung ada, saya perlu jelaskan begitu. Syukur dulu waktu kata Pak mantan Kadis itu cocok benar yang ngobrol di luar itu. Dulu waktu di Hertasni beliau yang menggagas ruangan dan kita berupaya untuk termasuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan ke situ. Itu sedihnya Pak. Nah, kalau ya termasuk yang pindah dari sana Pak, saya perlu jelaskan, saya terpaksa menjadi tukang batu bersama dengan mana ini beliau, ini yang mandornya Pak, pengawas ini jadi tukang batu di situ, terpaksa kita yang kerjain Pak.
tidak ada uangnya. Waktu kita pindah, karena kita dikasih ruangan waktu itu adalah dapur dan sepotong apa ini Pak, gudang. Kita semua yang kerja itu. Padahal pengalaman ini tua-tua, ada yang kuat naik turun, angkat barang turun, tidak terpaksa. Ya, rapi juga tidak terpaksa. Beliau bersama dengan saya, Pak Ketua KPPS, yang ada agak stop, agak pas. Dan kita sudah kan teman tidak enak juga kumpul-kumpul. Pada sudah berulang kali kita. Itu mungkin yang menurut saya memberdayakan peran begitu yang penting. Ada tadi ngobrol-ngobrol di luar soal apa itu? Soal motor dinas, ya. Karena ternyata naik mobil di sini. Yang ada itu yang kasih jalan itu mobil bagus. Misalnya transport, bensin, itu masih penting. Kalau secara teknis sebetulnya punya gigi juga itu. Tanda tangannya masih berfungsi untuk banyak hal, validasi atau apalah namanya. Masih ya kan itu yang bisa curhat-curhat sedikit, mumpung anggota dewan didekatkan. Mumpung ibu-ibu ini ada. Itu tetap surut yang bagus di setiap kerjanya, tidak kenal sore, tidak kenal jam. Kalau mestinya kerja, dia kerja. Meskipun tidak pernah dilihat di kantor, hanya satu kali di kantor. Di kantor kita itu diberi kebebasan Senin SD, Selasa TK, SMP, kadang-kadang juga briefing. Itu ada keterbatasan yang panas karena saya ini sudah gitu-gitulah. Itu yang perlu saya paparkan. Sisanya sebetulnya ini kalau saya panjangkan ini transformasi pengawas, intinya begitu. Nanti kita tidak cari kurang, tetapi melayani sekolah dalam bentuk metode meskipun tidak karena dirinya itu dikasih banyak peran. Dia coach juga, tidak gampang itu jadi coach. Dia fasilitator juga, tidak gampang jadi fasilitator. Dia juga selaku trainer, tidak gampang dia jadi trainer. Padahal trainer itu satu profesi, sama dengan asesor itu satu profesi. Coach satu profesi. Apa itu fasilitator satu profesi. Satu lagi mentor satu profesi. Tapi semua itu dibebankan ke pengawas untuk diperankan. Jadi kalau ada yang melihat tidak terlalu bagus kerjanya pengawas, ya cocok nih memang, karena dia bukan coach yang inti. Kalau dekat saya ini Pak Abdi, seorang asesor, kalau jelek kerjanya ya salah, karena dia asesor memang. Kalau kami 5 yang mau diperankan, 5 ini metode yang harus dibawakan, dan itu profesi memang. Profesi coach, profesi fasilitator, profesi trainer, profesi mentor, prosesi apa lagi satu itu? Apa? Konsultan juga. Jadi padahal itu satu profesi. Itulah mungkin. Nah, termasuk ini Bu Yeni saat tembak-tembak ini karena dia terus bilang. Jadi salah satunya juga itu. Kalau tidak ada di Dewan Pendidikan, saya mau ada sebetulnya orangnya dinas pendidikan di sini. Kalau tidak ada Dewan Pendidikan ini kasih masuk di hotel pengawas, dia tidak masuk hotel secara bersama-sama begini. Begitu. Tidak tahu curhat di mana kayak ini, mari Pak Kadis nanti, tapi ya, kenyataannya begitu toh. Tidak ada anggaran khusus yang untuk mengembangkan kapasitas pengawas, dan tidak ada memang namanya Pak, apakah namanya di situ kalau di anggaran? Tidak ada di sektor di situ. PPA tidak ada. Saya sudah masukkan 9 program
waktu kita pemaparan dan saya paparkan program itu, ada Pak Rais, ada Pak Safwan, waktu itu ada Ibu siapa, Bu Bahrial hadir waktu itu bersama dengan beberapa pengawas lainnya. Saya paparkan ini semua, tapi tidak ada sampai sekarang. Jadi nggak tahu lah ini curhat-curhatnya, kita nggak tahu kemana ya. Kalau mau diberdayakan dalam tanda petik, di situ tinggal minimal ya di DPR itu ya, kenapa tidak ada punya pengawas ini? Kalau di Banggar misalnya, kenapa tidak ada khusus untuk pengawas pengembang kapasitas? Jadi kalau kita mau pengembang kapasitas Pak, terpaksa di ruangan sendiri. Untungnya ada beberapa teman di sini yang memang ya kerjanya itu bolak-balik Jakarta, baru melakukan proses-proses penguatan terhadap yang lain. Itu kalau undangannya, kalau tidak terpaksa. Kadang-kala pengawas itu bayar di APSI untuk ikut proses diklatnya. Itulah cerita kita. Atau saya itulah jujurnya saya, kalau ada yang tidak enak-enak ya biarkan. Kalau dinas pendidikan tidak enakan, sih dinas pendidikan tolak juga, kan? Mau dia apa? Itu karena saya curhat ke Bu Yeni. Terima kasih, itu saja saya bisa berangkat secara teknis, banyak yang harus saya jelaskan, tapi saya kira waktu kita terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini juga Bu Yeni memang banyak mendorong. Kalau kami rapat Dewan Pendidikan itu beliau yang paling keras bicara, saking pedulinya. Ya, jadi Bapak Ibu, Dewan Pendidikan mengundang kita bicara bukan untuk diberdayakan, tapi diberi penguatan. Beda ya. Apa sih yang cocok? Sebagai pembanding di perguruan tinggi itu selalu ada namanya SPI, Satuan Pengawas Internal. Dia perpanjangan dari inspektorat. Mungkinkah di tingkat SD SMP juga ada SPI? Jadi dia orang pusat. Nah, kalau di kabupaten kota tentu dia orang pusatnya Pemkot. Kalau perguruan tinggi itu di bawah naungan kami pegawai pusat kalau perguruan tinggi. Nah, ini mungkin yang perlu dipertimbangkan. Apakah dimungkinkan ada semacam SPI, Satuan Pengawas Internal, yang ada di setiap sekolah? Misalnya, kalau dimungkinkan berarti harus ada peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kemudian, sepanjang tidak ada kegiatan itu dalam mata anggaran kegiatan, ya, di era KKL itu nggak bisa ngapa-ngapain Dewan Pengawas ini. Jadi kalau Dewan pengawas sekolah ini dianggap bahwa ini mengganggu berbagai kepentingan dalam proses, nggak usah kasih anggaran, mati sendiri kan. Jangan dikasih pupuk, dia kasih apa-apain sama dia. Ya begitu. Jadi kita fokus di penguatan. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan berbagai kendala. Nah, nanti solusinya itu kira-kira seperti apa contohnya? Penguatan seperti apa yang cocok kita berikan? Nempelnya di mana misalnya? Mungkinkah dia menjadi segala-galanya disalurkan lewat Dewan Pendidikan, ataukah direct langsung ke wali kota, atau gimana? Itu yang kita mau diskusikan. Untuk itu kita dengar lagi pendapat dari Bapak Dr. Rati yang mungkin bisa memberikan solusi-solusi untuk meningkatkan penguatan dalam rangka untuk merealisasikan 18 revolusi pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Makassar. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini hadir para senior, para pendekar pendidikan yang saya kira saya tidak pantas untuk ada di sini untuk posisi ini, Bapak Ibu. Ada Prof. Wasirwilo, ada Bapak Ibu komisioner, Bapak Ibu pengawas, lengkap sudah di sini. Jadi kalau pengalaman tentang pengelolaan pendidikan saya kira sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Mohon izin Pak Moderator, saya kurang connect dengan tugas yang diberikan oleh ketua kami. Saya dari BAN SM Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu saya akan berbicara tentang atau terkait dengan
akreditasi. Berhubung juga akreditasi adalah pengawal, ya. Pengawal mutu pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, keberadaan akreditasi menjadi penting di tengah-tengah gencar-gencarnya kita meningkatkan kualitas pendidikan kita, memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin, mungkin saya wajah baru yang Bapak Ibu tidak kenal, ya pasti begitu. Karena di awal saya 95 itu saya terangkat menjadi guru di SMK Negeri 5 Makassar. 11 tahun saya di situ, kemudian berkarir di birokrat sampai pada eselon 2. Kemudian saat ini menjadi dosen DPK di Universitas Muhammadiyah Makassar. Seperti itu, dan kemudian menjadi asesor di BAN SM. Saat ini menjadi anggota BAN SM Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi bahwa BAN SM dan BAN PAUD yang selama ini berpisah, ya berpisah pengelolaannya, Bapak Ibu di kesempatan tahun 2024 awal itu sudah akan bergabung di level provinsi, jadi BAN PDM namanya. Jadi kalau kemarin BAN SM dengan BAN PAUD itu berbeda, kemudian sekarang ini tahun 2024 bulan depan itu sudah akan bergabung secara fungsional. Ya, di pusat sudah bergabung, jadi sudah tidak ada lagi BAN SM dan BAN PAUD, sudah BAN PDM namanya, BAN PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian kami akan diikuti oleh provinsi menjadi BAN PDM level provinsi. Bapak Ibu, di tahun 2025 Bapak Ibu pengawas boleh, jadi kami akan berakhir walaupun umur kami baru 2 tahun untuk periode tahun ini, itu tahun depan itu sudah ada rekrutmen baru anggota BAN SM, di mana salah satu yang punya hak untuk mengikuti itu di samping dosen, bidai suara adalah Bapak Ibu pengawas. Jadi tahun 2025 awal atau mungkin sekitar November atau Desember itu akan ada perekrutan baru untuk anggota BAN SM, anggota BAN PDM, Bapak Ibu, di tahun 2025 efektif melaksanakan tugasnya. Bapak Ibu, ada Mas Menteri mengeluarkan sebuah statement mengatakan bahwa ketika akreditasi tidak bisa mencerminkan kualitas pendidikan. Nah, itu memang kita rasakan dulu. Ya, sekarang ini sudah ada reformasi. Jadi kalau di akreditasi itu Bapak Ibu juga mengikuti akreditasi, mengikuti reformasi yang ada. Sekarang ini sudah berbasis pada kinerja namanya. Jadi kalau di tempat ini Bapak Ibu ada, termasuk beliau ini Pak Dr. Tamrin ini adalah mantan asesor kita. Jadi ada asesor di Sulawesi Selatan ini, asesor kita saat ini ada 250 orang yang sudah keluar, teman-teman guru dan kepala sekolah itu sudah tidak boleh lagi menjadi asesor. Yang boleh sekarang ini adalah pengawas, dosen, bidai suara, dan praktisi pendidikan. Oleh sebab itu, teman-teman guru banyak yang berhenti menjadi asesor di periode tahun 2019. Dan Bapak Ibu sekalian, sayangnya karena peluang pengawas juga dibatasi dari usia. Ya, usia untuk menjadi asesor, ya di samping dari pengurus tadi ya, di lembaga kami ada pengurus, ada asesor. Asesor kita dibatasi umurnya 58 tahun. Makanya banyak teman-teman asesor kita tidak bisa menjadi, atau pengawas kita tidak bisa menjadi asesor. Dan ada beberapa saja, kira ada Pak Lukman, Pak Taufik mantan, ada teman-teman yang lain, masih ada yang tersisa lah. Yang pasti usianya masih muda lah ya, bukan di atas 58 tahun. Bapak Ibu sekalian, tantangan terberat kita adalah bagaimana akreditasi itu bisa menangkap mutu. Ya mungkin mohon izin, mungkin tidak teknis berbicara tentang bagaimana memberikan penguatan terhadap pengawas, tetapi paling tidak ini bisa menjadi oleh-oleh kita. Ya, di
ya ada beberapa permasalahan. Misalnya sekarang ini Bapak Ibu, bulan ini PISA itu sudah PISA, Program for Indonesia Student Assessment, jadi program internasional yang menyoroti kualitas pendidikan di Indonesia. Kita PISA itu di Indonesia tidak bersinergi antara hasil akreditasi dengan PISA-nya, juga tidak bersinergi antara atau tidak ada korelasi positifnya antara, kalau yang lalu itu hasil ujian nasional dengan hasil akreditasi, di mana hasil akreditasinya sangat tinggi. Bapak Ibu bisa dilihat di slide ini, sangat tinggi. Ya, bisa dilihat di sini. Ini hasil ujian nasional, tapi akreditasinya sangat tinggi, tidak berkorelasi dengan hasil ujian nasional. Jadi seharusnya kan yang benar, kalau hasil ujian nasionalnya tinggi, maka akreditasi juga tinggi. Justru ini yang melampaui, akreditasi kita melampaui hasil ujian nasional. Begitu juga PISA. Yang kemarin di minggu yang lalu kalau saya tidak salah, sudah dirilis hasil PISA kita di Indonesia ini, hanya mengalami kenaikan, itu luar biasa, mengalami kenaikan 5-6 untuk literasi membaca, literasi sains, dan literasi aritmetika. Sudah ada kemajuan sedikit. Tentu kami juga berparadigma Bapak Ibu. Paradigma kami misalnya perangkat yang sudah dibuat sekarang ini menjadi yang apa yang disebut dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan, kemudian asesor kita bermutu, mulai dari usianya tadi, makan jeruk dari teman-teman dari sekolah yang atau kepala sekolah yang akan memvisitasi sekolah yang lain, itu kadang-kadang ada dendam di antara mereka. Itu yang kita hilangkan. Kemudian tesnya juga tes kompetensi, jadi agak berat untuk menjadi asesor sekarang ini. Begitu juga manajemennya, dan tentu hasilnya juga akan berpengaruh. Bapak Ibu, yang menjadi dasar kita adalah PP nomor 4 tahun 2022 terkait akreditasi. Pernah dikabarkan bahwa akreditasi akan hilang dari Indonesia, dan alhamdulillah peraturan pemerintah ini menjadi dasar kita mengganti PP yang lalu, ya, standar nasional pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi tugas kita adalah bagaimana mengawal standar nasional pendidikan ini menjadi cermin terkait pengelolaan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi tugas-tugasnya pada akreditasi ini agak banyak begitu Bapak Ibu, termasuk juga ada kemitraan. Mungkin nanti karena bergabungnya antara Ban PAUD dengan Ban PDM, Ban SM menjadi Ban PDM, Bapak Ibu, mungkin sekarang kita sedang berjuang bagaimana teman-teman pengawas ini diberi peran yang lebih banyak. Karena bagaimanapun teman-teman yang misalnya dosen yang direkrut menjadi asesor itu karena tesnya berbasis IT dan berbasis kemampuan bernalar, Bapak Ibu. Jadi adik-adik yang muda-muda itu banyak rata-rata lulus menjadi asesor, ya. Sementara teman-teman pengawas yang saya kira makan asam garamnya pendidikan tidak perlu diragukan lagi, justru jumlah mereka sekarang kembali. Kalau dulu pengawas yang banyak jadi asesor, sekarang ini banyak yang dosen. Ya waktu itu belum dites seperti sekarang. Ya kita paham bahwa kadang memang langkah-langkah kita sudah mulai melemah begitu dan sebagainya. Tetapi tidak jauh seperti itu, bahwa teman-teman pengawas kita sudah memperkuat dirinya, memberdayakan dirinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu, ini oleh-oleh juga dari kita bahwa nanti Bank PDM itu mulai dari kita diperkuat permen 38, sudah ada permennya, mulai dari logonya, instrumennya juga akan berubah Bapak Ibu. Jadi instrumen yang kita pakai sekarang ini yang berbasis kinerja itu sudah akan berubah lagi di tahun depan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba untuk, ini yang paling penting mungkin disampaikan oleh teman-teman di sekolah, kita ingatkan bahwa ada edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 0993 bahwa sekolah ya untuk menjadi siswa pendidikan dasar menengah mulai tahun 2020 BOS hanya akan dialokasikan bagi satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Itu artinya bahwa akreditasi menjadi sangat penting Bapak Ibu. Ini menjadi dasar kita untuk memvisitasi atau mengakreditasi satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, ini saya kira teknis dalam pelaksanaan akreditasi. Yang ingin saya sampaikan bahwa akreditasi kita saat ini tetap menggunakan 8 standar nasional sebagai dasarnya, karena itu amanah dari undang-undang.
Tetapi kita saat ini sudah berbasis pada kinerja. Dapodik, ya, dapodik yang dibuat oleh teman-teman satuan pendidikan sekolah SD atau SMP itu dinilai ya masuk dalam compliance base namanya. Compliance base itu kami memberikan porsi, ya, akreditasi UNSA memberikan porsi hanya 15% nilainya. Jadi sekarang sudah berbasis pada kinerja yang diatasi Bapak Ibu, manajemen sekolah, mutu guru, proses pembelajaran, dan mutu lulusan. Ya, ini yang digali oleh asesor kita ketika nanti akan turun ke lapangan. Seperti itu. Jadi terkait dengan hal-hal teknis, kurikulum, penilaian, sarana prasarana, pembiayaan itu sudah tidak menjadi fokus utama. Dianggap bahwa dalam laporan Dapodik itu sudah cukup bisa merepresentasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Ya, yang kita lakukan adalah bagaimana mengejar komponen mutu lulusannya berbasis pada performance base tadi itu. Bapak Ibu sekalian, kita ini ada backlog banyak sekali, terutama di Kota Makassar. Backlog itu sudah habis masa akreditasinya tapi belum diakreditasi. Sekarang kita menggunakan otomasi akreditasi. Ya, otomasi akreditasi itu Bapak Ibu tidak berarti ini salah dipahami oleh teman-teman di sekolah. Karena namanya otomasi itu artinya itu otomatis akreditasinya datang. Sebetulnya begitu niatnya Bapak Ibu. Tetapi kita ini orang Indonesia rupanya bisa mengirimkan data melalui Dapodik atau ujian nasional sebagai dasar untuk otomasi tadi itu melalui dashboard monitoring. Laporannya bagus sekali, tapi tidak ada wujud sekolahnya. Ada yang kita temukan seperti itu, dan akreditasi menemukan itu. Oleh sebab itu kita rubah manajemennya, kita rubah pengelolaannya. Walaupun dia otomasi Bapak Ibu, tetapi diwajibkan untuk tetap membuat permohonan akreditasi dalam sistem itu, kemudian tetap mengisi data isian akreditasi. Itu artinya bahwa dalam isian itu kan ada instrumennya juga. Itu artinya bahwa sekolah itu hidup dan ada. Di situ ada foto-foto dikirim dan sebagainya. Dibanding dengan mesin yang mengotomasi akreditasi, ada akreditasi apa pun tidak ada sekolahnya. Ya, saudara-saudara kita itu luar biasa, dan perlu kita berhati-hati bahwa itu akan menjadi temuan-temuan nanti oleh badan pemeriksa keuangan atau para aparatur pihak aparat, Bapak Ibu. Perlu kita hati-hati, kasusnya sudah mulai ditercium seperti itu. Oleh sebab itu, peranan saya untuk teman-teman pengawas kepada satuan pendidikan bahwa perbaiki laporan Dapodikta, ya. Kemudian sekarang ini kita sudah tidak menggunakan lagi ujian nasional, kita sudah menggunakan asesmen nasional, ya, rapor pendidikan. Itu yang menjadi dasar untuk otomasi. Jadi otomatis akreditasi berdasar apa yang dikirim oleh satuan pendidikan sekolah ke Dapodiknya, kemudian itu akan diolah secara otomatis kalau sudah akreditasinya sudah habis. Tetapi 5 tahun terakhir. Jadi mau dilihat kinerjanya apakah dia naik atau turun, kinerja dari satuan pendidikan itu, supaya nanti otomasi kita sekarang ini hanya bisa membaca tetap atau naik atau menurun. Jadi akreditasi itu yang otomasi itu tidak menaikkan, misalnya akreditasi B mau naik A, itu otomatisnya tidak seperti itu. Otomatisnya kalau A tetap A, B tetap B. Bahkan dinilai turun, kalau nilai turun itu yang divisitasi, itu yang dikunjungi Bapak Ibu. Termasuk kalau ada sekolah baru yang Bapak Ibu di swasta dan sebagainya yang belum sempat dilaporkan, mohon dilaporkan kepada kami supaya tentu juga dengan melalui Bapak Ibu melaporkan di Dapodik. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari Bapak Dr. Andi yang banyak menyoroti akreditasi dan akreditasi dari sekolah. Nah, ini sebenarnya mungkinkah peran pengawas di sini bisa berpengaruh terhadap penilaian akreditasi sekolah? Itu yang perlu kita pertimbangkan. Karena kalau pengawas bisa membuat second opinion
sebagai yang dapat dipertimbangkan oleh asesor dalam memberikan penilaian pada akreditasi standar mutu sekolah, maka peran pengawas ini akan menjadi sangat luar biasa. Ya, karena pendapat mereka bisa membuat sekolah itu nilai mutunya, akreditasinya bisa naik atau stagnan atau mungkin turun. Hanya itu yang bisa membuat pengawas ini sangat diperhitungkan secara kualitatif. Giginya di situ. Nah, karena dia punya peranan yang sangat, kalau kita dengar tadi, rata-rata pengawas ini kan orang-orang yang sudah teruji, pernah jadi kepala sekolah, pokoknya orang yang teruji dalam banyak hal, sehingga pendapat pengawas semestinya menjadi dasar pertimbangan asesor untuk memberikan nilai bobot pada sebuah sekolah, ya kan? Bukan penentu, tapi dia menjadi second opinion, menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting sebelum asesor mengatakan sekolah ini bobotnya sekian. Memang ada poin-poin penilaian, tapi itu menjadi penentu, salah satu penentu. Kalau ini bisa kita golkan, dari Kota Makassar kita golkan, maka ini akan menjadi model bagi kota-kota dan kabupaten lain di dalam menentukan akreditasi sekolahnya. Ya. Tapi kalau kita hanya minta supaya pengawas ini diberikan kekuasaan, kekuatan dan macam-macam, kita akan sulit memperjuangkan itu karena kepentingan begitu banyak di DPR kita. Sudut pandang, perspektif tiap orang beda-beda. Tapi kapan dia diberikan peran, ya, pengawas diberi peran untuk memberikan opini, second opinion di dalam soal akreditasi, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, pengawas akan dihormati oleh sekolah, tapi didengar juga pendapatnya oleh asesor dari, kalau kami di perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional, BAN PT, ya, mungkin ada juga BAN tingkat SMP, SMA dan seterusnya. Itu yang jadi bahan percakapan kita hari ini. Kita masuk saja dalam urun pendapat, ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin punya gagasan-gagasan, tolong dikomunikasikan ke sini. Peran kita sama, Bapak Ibu bisa jadi narasumber buat kita semua. Nanti kita rumuskan seperti apa rumusan yang akan kita usulkan di wali kota akan datang. Karena belum ada Pak Kadis, belum datang ya. Ya, jadi kita diskusi sambil nunggu Pak Kadis. Ada, silakan Bu. Ya, ya, ini 3 orang aja dulu berdampingan. Bentar, sama di belakang. Kita tolong mic yang sana bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya perkenalkan diri, Safwan, pengawas sekolah dasar. Kebetulan saya juga ketua kelompok pengawas sekolah dasar. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Yang pertama, barangkali usul kepada Dewan Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi begini Bu, sekarang jumlah pengawas untuk sekolah dasar tinggal 13. Desember ini pensiun 1, tahun depan pensiun 4. Jadi saya rasa kalau memang tidak ada pelantikan pengangkatan pengawas, maka habislah sudah. Jumlah sekolah dasar di Makassar 472, swasta dan negeri. Ya, karena di swasta juga kami bergabung di sana, Ibu. Jadi kalau kami bagi itu satu pengawas 36 sekolah. Padahal
logikanya ya satu pengawas gugus 10 atau 12, bahkan satu pengawas 50 guru seperti itu. Jadi pertanyaannya begini, usulnya begini, ini sudah 2 tahun ada teman-teman kepala sekolah yang sudah lulus cawas, calon pengawas, sudah hampir 2 tahun Pak, itu belum dilantik atau diangkat lah. Kami tidak tahu apa masalahnya. Kalau tidak salah sudah 2 kali memasukkan usulan, tapi sekarang juga belum terangkat. Itulah problem yang sangat mendesak untuk pengawas di Kota Makassar. Pak Kora sendiri barangkali 50 sekolah Pak ya. Iya, itu Bu. 2 kecamatan dia pegang Bu. Di samping itu pengawas SD lagi, ada yang jadi juga PLH. Jadi termasuk saya PLH terus terang umur semakin bertambah, kekuatan memang sudah ya kami biasa katakan begini, sudah kurang nih pengawas milenial, tapi lebih banyak pengawas kolonial. Memang seperti itu. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan akreditasi memang banyak perubahan-perubahan Pak ya. Seperti itu. Kami juga mantan asesor Pak, 8 tahun, tapi umur sudah 58, habis masuk asesor Pak. Seperti itu. Barangkali itu untuk kami Pak ya. Insya Allah kalau pengawas pertama, insya Allah kinerja kami Pak akan bagus juga ya, insya Allah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Dewan kita, Ibu Yeni, dan para narasumber dan para teman-teman Bapak Ibu pengawas. Sebelum saya lanjut, saya ingin sedikit memperkenalkan profesi saya, karena di situ tidak ada tertulis, yang ada di situ pengawas. Jadi ini juga sampaikan kepada Dewan Pendidikan, mudah-mudahan nanti kalau diundang lagi sudah ada juga namanya di situ. Perlu diketahui Pak bahwa di Dinas Pendidikan itu ada 2 pejabat fungsional. Yang pertama pengawas, yang kedua penilik. Jadi kebetulan saya ini, nama saya Ambo Ako, itu penilik, mewakili dari teman-teman. Dan jumlah penilik di Dinas Pendidikan 18 orang Pak, lumayan juga untuk diperhitungkan, apalagi menjelang pilkada. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya apa yang disampaikan para narasumber kita, terutama disampaikan oleh Pak Korwas, itu sudah jelas perannya dan tupoksinya pengawas dan penilik. Dan selalu memang saya di mana-mana, saya tidak tahu juga, terutama Ibu Dewan juga titipan mungkin, saya tidak tahu di mana-mana memang itu selalu dilupa itu namanya penilik. Selalunya dia tahu itu pengawas. Padahal penilik itu Pak, itu tupoksinya mengawas pendidikan non formal yang jelas di undang-undang. Dan itu perannya juga luar biasa. Makanya hari ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama Pak, kalau bicara masalah peran pengawas dan penilik itu sudah jelas. Tetapi yang tidak jelas itu Pak, tambahan anggarannya. Itu yang tidak jelas. Karena terus terang, seingat saya baru 2 tahun Pak di fungsional penilik. Kalau dulunya di birokrasi mengurusi pengawas para pangkat jenderal ini. Jadi saya tahu betul bagaimana riwayat hidupnya itu pengawas. Memang terus terang itu Pak, pengawas itu adalah hidupnya kemandirian yang luar biasa. Nah inilah yang mungkin karena kebetulan ada Ibu Dewan dan mungkin titipan Ibu Dewan. Karena di mana lagi tempat curhat kita kalau bukan Ibu Dewan. Apalagi 2 dewan kita, Dewan Pendidikan dan Dewan DPRD. Mudah-mudahan curhatan ini yang mungkin terakhir sekali, karena berapa kali dicurhat-curhat Ibu, tapi ibaratnya angin lewat saja. Makanya saya bilang kalau bicara peran itu sudah jelas, dan perlu lagi dibicarakan. Makanya tadi Pak Korwas singkat dan pendek saja penjelasannya, karena peran dan pengawas dan penilik itu sudah jelas fungsinya. Yang tidak jelas itu Ibu anggarannya.
Karena memang terus terang selama ini pengawas itu dan penilai itu tidak ada anggaran fungsionalnya di dinas pendidikan, terutama di segi penguatan peran pengawas dan penilai. Dan terus terang kami ini tidak pernah dilatih-latih, Bu. Tidak pernah, khusus di anggaran di Kota Makassar. Makanya tadi Pak bincang-bincang dengan salah satu calon kita, membuat angin segar kepada kami pendidik dan pengawas. Bahkan mengatakannya kalau saya lolos, saya akan kasihkan 1 motor dinas setiap pengawas dan pendidik. Tapi mudah-mudahan itu bukan hanya rezeki di telinga. Nah ini yang mungkin menjadi titipan, Bu. Terus terang, bagaimana sekolah kita mau bermutu kalau pengawas dan pendidik kita jarang diberi penguatan. Nah kita sudah berkali-kali mengusulkan anggaran dan seterusnya berdasarkan tadi Pak Korwas. Dan dulu kami juga mengusulkan pendidik, tapi ending terakhirnya dikali nol juga. Nah inilah mudah-mudahan karena kebetulan ada Ibu Yeni. Saya tahu Ibu Yeni luar biasa perhatian terhadap pendidikan. Mudah-mudahan, saya terus terang Ibu, saya harapan kami dan napas kami panjang pendidik dan pengawas kalau memang anggaran itu dititipkan lewat Dewan Pendidikan. Saya kita percaya kalau dititipkan di situ sudah jelas insya Allah, terutama di segi penguatannya, Bu. Saya terus terang saya iri kepada kabupaten lainnya, Bu. Teman saya di Kabupaten Wajo, karena saya juga orang Wajo, cuma tinggal di Makassar, Ibu. Itu pengawasnya kemarin luar biasa, pengawas dan pendidiknya itu diberi penguatan di LPMP luar biasa, Ibu. Jadi akhirnya apa? Kita lihat. Nah, jangan makin heran sekarang. Kenapa? Makassar kalau bicara mutu dan rapornya dan seterusnya dan pendidikan itu bagian dari situ. Karena tidak bisa ke apa-apa. Bagaimana logika berpikir kita? Bagaimana bisa guru kita hebat kalau pengawas dan pendidiknya tidak hebat? Kenapa pendidik dan pengawas tidak hebat? Karena tidak pernah diberi penguatan. Terutama itu anggaran. Jangan lagi bicara dulu transportnya, kodong SPPD-nya, kada tonje kodong sertifikasinya. Itu pun hanya di situ, Bu, sertifikasinya. Terus terang Ibu, kalau mau dibanding-bandingkan pengawas sekolah SMP pengawas sekolah di provinsi saja, selain TPP ada juga sertifikasinya. Kalau pengawas kita Makassar, sertifikasinya itu saja. Kalau pendidik TPP-nya itu saja. Kalau tidak ada itu apa? Nah itu topi dipakai jalan, itu topi dipakai makan, belum dipakai lain, fotokopi sendiri dan seterusnya. Tidak usahlah terlalu banyak, Bu. Satu permintaan kami dari pengawas dan pendidik, kasih saja uang transport. Itu misalnya Bu sudah luar biasa semangat kami ini. Walaupun kami ini pangkat jenderal, tapi mungkin kembali bisa 20 tahun. Jadi mudah-mudahan ini titipan kepada Ibu Yeni sebagai anggota dewan kita. Mudah-mudahan bisa memberikan. Kami tidak terlalu banyak mengharap. SPPD-nya mau saja ada per bulan luar biasa, bisa makanya kami pendidik dan pengawas itu luar biasa. Yang penting ada podok. Karena memang bertahun-tahun Ibu mau sama pengawas dia habis pengawas dan tidak pernah ada. Jadi makanya tadi saya bilang peran dan tupoksinya itu pengawas dan pendidik sudah jelas. Yang tidak jelas itu anggarannya. SPPD-nya tidak pernah ada. Kita ini coba bandingkan bagi pengawas kabupaten lain, apalagi kalau bicara Jakarta, itu jangan ya. Kemarin kami sudah ditiru di Bandung, luar biasa tuh, TPP-nya pendidiknya di sana ada sampai 10 juta. Coba. Nah kita di sini kasihan. Jadi saya kira Bapak, saya mungkin tidak jauh saja, tidak panjang dan lebar bicara. Yang penting kami inginkan ini perhatian di segi penguatan keuangan. Kan itu saja. Karena kita tahu kita ini masih dunia, kita tempati, kita tidak bisa apa-apa kalau tidak ada itu. Walaupun sistem sekarang berbasis data seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tahun depan insya Allah pengawas sudah sedikit, pendidik sudah bisa bernapas. Terima kasih Ibu Dewan. Mudah-mudahan titipan ini disimpan dengan baik-baik. Mudah-mudahan tidak terlalu seperti angin lalu terus tiap tahun dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmawati, Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Hari ini kami semua pengawas diajak untuk berdialog oleh Bapak Ibu dari Dewan Pendidikan dan Bapak Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat.
yang ingin saya curhatkan melalui forum ini, yang pertama mengulang dari apa yang disampaikan oleh Pak Ambo tadi, yaitu apa bedanya kami pengawas Kota Makassar dengan pengawas di provinsi, sama-sama jabatan fungsional tertinggi, tapi perlakuan pemerintah provinsi kenapa berbeda dengan perlakuan pemerintah Kota Makassar terhadap pengawasnya. Ya. Di provinsi selain dapat tunjangan sertifikasi, mereka juga mendapat TPP. Di Makassar kenapa tidak ada? Kemudian yang kedua, ruang kerja kami. Saya mengulang lagi, ruang kerja kami. Bu ya, tolong sekali-sekali Bapak Ibu berkunjung ke Dinas Pendidikan, tengok ruang kerja kami di sana. Tempatnya paling di ujung, depannya kamar mandi, itu pun kamar mandinya belum pernah diperbaiki sejak kami tempati. Ya. Kemudian, ya, berikut, kalau menurut saya ditanyakan bagaimana memberdayakan pengawas, tergantung bagaimana maunya Dinas Pendidikan memberdayakan kami. Ya, contoh kecil, Abe, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berkaitan dengan berkaitan dengan penguatan kurikulum dan lain-lain, hanya menyasar pada guru. Kalau menurut saya, idealnya ketika kegiatan itu menyangkut kurikulum, apalagi berbicara tentang kurikulum merdeka, maka idealnya dipanelkan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, agar kebijakan-kebijakan itu betul-betul tersampaikan di kita semua, jangan hanya kepada guru. Karena ketika hanya guru yang mendapat materi itu atau ilmu itu, pengetahuan itu, makanya sampai di situ saja. Ya, tindak lanjutnya seperti apa? Ya, tidak ada. Padahal diharapkan setelah dilakukan penguatan kepada guru, ini kan direalisasi, diimplementasi di sekolah, tapi kami tidak terlibat dalam hal itu, jadi kami sepertinya tidak tahu masalah apa-apa. Ya, itu. Kemudian jadi itu tentang kegiatan-kegiatan yang kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, saya melihat ini menurut kacamata saya melihat ada beberapa kebijakan pemerintah kota yang tidak bersahabat dengan pendidikan. Contoh, program semua anak harus sekolah. Filosofinya bagus. Ya, tapi karena mungkin kurang sosialisasi, akhirnya apa yang terjadi? Program semua anak harus sekolah dimaknai bahwa semua anak harus sekolah di sekolah negeri. Padahal sekolah swasta terbuka lebar dan banyak yang sudah tidak punya lagi apalagi siswa baru. Kenapa? Karena semuanya masuk di sekolah negeri. Dan kalau kita lihat sekarang, sekolah negeri yang kelas 7 sekarang, Bapak Ibu, itu overpopulasi rata-rata. Ya, bisa dibayangkan bagaimana guru mau mengajar dengan nyaman kalau kelasnya padat, mana panas, sirkulasi udara tidak bagus. Kira-kira bagaimana guru mau mengajar dan bagaimana anak-anak mau menerima pelajaran? Ya, jadi mohon jika ada kebijakan-kebijakan seperti ini disosialisasilah dengan baik supaya terpahami ke masyarakat dengan baik dan akhirnya tidak menimbulkan akhirnya hanya sekolah yang merasakan impact seperti itu. Oke, untuk sementara begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya nanti saya luruskan dulu supaya pertanyaan jangan ditujukan seolah-olah kami ini Dinas Pendidikan. Justru karena kami menangkap persoalan, maka Dewan Pendidikan berbicara langsung, berdialog dengan Dewan Pengawas. Karena itu kami temukan di lapangan. Oh, ada yang salah itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kedua, kalau Bapak baca ini, Bapak Ibu baca di belakang, rapat koordinasi penguatan, bukan pemberdayaan. Yang penguatan tadi disampaikan secara lugas bahwa
bukan honor yang kita maksudkan dengan kata anggaran. Ya. Bisa saja anggaran itu ada biaya operasional, tetapi yang kita maksud mestinya pengawas ini memperoleh anggaran di dalam operasionalnya, itu maksudnya. Ya mungkin ada honornya, biaya transport dan macam-macam, tapi kita bicara anggaran. Nah, itu yang kita maksud penguatan, bukan pemberdayaan. Pemberdayaan nanti sama dinas pendidikan lah Bapak Ibu. Ya, jadi kami mengajak kita bertemu setelah 11 bulan lamanya kami menangkap persoalan di masyarakat, karena kami sering bertemu dengan komite sekolah dan macam-macam. Tibalah pada kesimpulan bahwa kita harus bicara dengan pengawas. Pasti ada yang salah di sini sampai beberapa hal yang tidak terlaksana. Cuman ada satu yang berhasil kita kemarin perjuangkan, soal tidak ada lagi dikotomi masalah sekolah negeri dan swasta itu. Kebetulan ada Pak Sahrir itu, dia ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Itu kita usul sampai kemarin dalam dialog FGD dengan Kadis, kita usulkan tidak ada lagi zonasi hanya untuk negeri, tapi swasta masuk dalam zona yang sama. Semua swasta negeri dianggap sama. Dan itu sebabnya sampai pola PPDB kemarin, PPDB Kota Makassar lain dianggap terbaik Indonesia, sampai dirjen itu menelpon Kadis langsung. Ini luar biasa katanya. Tepuk tangan untuk dinas pendidikan. Dan itu peranan pengawas juga di dalam. Kami yakin Bapak Ibu ya, bagian dari itu. Jadi kita fokus ya Bapak Ibu, ini kita bicara penguatan. Tadi sudah diarahkan kita ke sana. Seperti apa bentuk penguatan? Soal pemberdayaan nanti kalau Pak Kadis datang baru tanya. Demikian. Silakan Pak. Orang terakhir untuk sesi pertama. Bolehkah saya luruskan dulu kalau begitu? Iya. Supaya boleh. Sebetulnya paparan awal saya ini mempertegas peran. Itu jelas bahwa dari proses pengendali menjadi pendamping. Lalu apa yang terjadi di lapangan silahkan coba dikoneksikan dengan peran itu. Apa yang bisa kita kerjakan untuk masalah-masalah seperti yang terjadi di lapangan itu. Apakah kita menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah, atau apakah kita akan meningkatkan peran-peran yang baru atau yang lama itu sebagai bagian dari kinerja kita. Cuma itu sebetulnya. Jadi kalau kata Pak Ambo itu ya jelas tupoksi, jelas peran, yang tidak jelas makanya curhatnya begitu gitu. Ya? Saya paham, Pak. Oke. Jadi sebenarnya peran kita tidak ada masalah dari sisi kompetensi, kemampuan, kerja-kerja teknis, kerja-kerja kreatif, kecuali berkaitan dengan pengembangan kapasitas. Itu yang penting sebenarnya kita. Itu Pak, saya tegas kembali. Benar. Jadi ini temanya bagaimana kita beri penguatan supaya sukses dalam mengawal revolusi pendidikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya merasa bangga diundang bergabung di forum ini sebagai penghargaan kepada pengawas. Dimintai idenya terkait, walaupun memang terkait dengan dirinya, penguatan forum pengawas. Yang begini Pak, yang saya mau sampaikan begini. Saya pernah bergabung, dipanggil ke Surabaya mereview peran pengawas yang menjadi perdirjen sekarang. Di situ banyak saya bicara terkait kebijakan-kebijakan nasional. Saya ada banyak soroti kebijakan nasional, tapi apa yang disampaikan bahwa kenapa tidak dilanjutkan dengan kebijakan di daerah, sehingga kebijakan nasional yang tidak lengkap itu bisa dilanjutkan di daerah. Itu sehingga saya tertarik dengan apa yang diungkapkan tadi, bahwa peran pengawas kalau misalnya mau ditambahkan untuk daerah bisa dengan kebijakan daerah. Ya, misalnya saya tertarik tadi yang diungkap, misalnya kalau di perguruan tinggi ada istilah apa? Ya, saya tertarik. Satuan Pengawas Internal. Saya tertarik yang seperti itu, yang artinya kerja itu kalau tidak ada kebijakan dari nasional bisa
di daerah yang tetapkan itu. Ya, saya tertarik tuh Pak. Banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan pengawas tapi tidak ada peran-peran itu, dan mestinya dilakukan, dan pengawas yang tahu, pengawas yang berpotensi bisa melakukan tidak dilakukan karena memang tidak disertai. Makanya kedepannya mungkin direct langsung dari wali kota ada semacam kebijakan bahwa peran pengawas untuk ini, misalnya ada seperti yang Bapak sebutkan, misalnya mungkin ada peran khusus monet dana bos dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk Pak Dr. Abdi, teman saya Pak ini kampus, itu terkait dengan asesor yang datang di sekolah 1 hari, anggaplah 2 hari, karena 2 hari lihat perjalanannya, anggaplah 2 hari, itu memberikan sesuatu justifikasi label misalnya A, B, C, D terhadap sekolah, sementara hanya dia 2 hari. Sehingga saya tertarik kalau ada kebijakan bahwa ada masukan dari pengawas yang perlu diperhitungkan, karena Anda cuma 2 hari. Kalau pengawas melihat Pak setiap hari itu perkembangan, melihat setiap hari itu, iya, makanya kebijakannya itu yang saya bilang tadi, second opinion. Iya Pak. Sehingga saya biasa mengatakan kepada, kalau ada asesor saya dampingi masuk di sekolah, kebetulan saya datang, saya bilang ada sekolah itu rasa-rasa C. Iya, karena kita kan rasanya itu, kita rasa selama ini kok rasa C, kok di sini A, kok labelnya A misalnya, rasanya C. Ya, seperti itu. Sehingga kedepannya mungkin ada juga pertimbangan dari pengawasnya. Nanti Pak Kadis kita, tepuk tangan dulu untuk Pak Kadis kita. Jadi pertanyaan nanti bisa diperluas. Iya Pak. Ya. Sambil tanya jawab Pak. Saya cukup sebagai Pak, ada Pak Kadis. Siap. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, dalam diskusi kami di 15 kecamatan dengan komite-komite sekolah, semua pertemuan penuh dengan keluhan, dan kita menampung keluhan itu, dan terakhir direspon oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar bahwa jika seperti ini semua kasusnya, sudah waktunya komite sekolah diberikan dana biaya operasional, dan itu akan dia perjuangkan di DPR. Contohnya ya, nah seperti Bapak Ibu mungkin mempersoalkan juga seperti itu, sepanjang itu peranan pengawas ini seperti satuan pengawas internal, yang kalau datang asesor dari Badan Akreditasi Nasional itu wajib SPI hadir di situ Pak, karena SPI dikonfirmasi benarnya ini. Nah kalau sekolahnya di asesmen oleh asesor tanpa pengawas, wah repot. Seperti itu, contoh dibilang tadi, akreditasi rasa saja kan, seperti itu. Seperti itu, jadi kami tidak, Dewan Pendidikan tidak mengintervensi kebijakan apapun di pemerintah, tapi kita mendengar dan mungkin bisa memberikan solusi-solusi yang kreatif dalam rangka untuk mensukseskan 18 revolusi pendidikan. Baik, untuk selanjutnya sebelum Pak Kadis bicara, mungkin direspon dulu sama dua narasumber. Izin Pak Kadis ya, jadi sesi silakan. Siapa dulu yang merespon sebelum Pak Kadis menyampaikan? Iya, termasuk pertanyaan PDPR ini kan, karena menyangkut masalah berbagai kebijakan. Silakan sama dulu, nanti Bu Yeni juga merespon dan Bu Yeni dulu. Oh boleh. Boleh sekali nih. Dia sebenarnya pantun ke saya nih Pak Kadis buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan yang diberikan oleh teman-teman Dewan Pengawas, dan masukan-masukan tadi
menurut saya ini sangat luar biasa dan tepat sekali tadi masukan kita semua. Saya akan coba untuk sharing juga tanpa menyebutkan nama, walaupun ada namanya di sini. Ya, jadi terkait kita akan membahas koordinasi ya, rapat koordinasi penguatan peran pengawas. Pengawas sekolah, mau pengawas apa tadi? Jadi terkait rapat koordinasi hari ini, sebenarnya seingat saya pernah kita lakukan di DPRD ya Pak Tamrin. Di awal periode kedua saya, kita mengumpulkan teman-teman pengawas. Saya berharap pertemuan pada waktu itu ada tindak lanjutnya, tetapi ternyata dimulai dan ditutup. Nah, makanya banyak masukan-masukan tadi yang tentunya ini sangat bagus. Sempat kami juga banyak berbicara di Dewan Pendidikan bahwa sepertinya sekarang Dewan Pengawas itu ada dan tiada. Ini memang harusnya menjadi perhatian teman-teman di Dinas Pendidikan. Saya perjelas dulu yang dibilang ada dan tiada. Iya. Peran-peran mereka ini kita tidak tidak berikan ruang. Dan saya juga minta maaf karena harusnya kita lakukan ini sebelum penganggaran. Yang memang kita butuhkan adalah penguatan buat teman-teman pengawas. Saya tidak tahu ya, siapa tahu Pak Kadis sudah slip itu anggaran, saya tidak sempat melihat semua DPA. Nanti kita lihat bersama. Ini yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman pengawas. Apa yang terjadi ketika teman-teman pengawas turun ke sekolah pada saat memberikan nilai kepada guru? Kurikulum yang sudah ada ini untuk menilai ya guru-guru, karena kebetulan suami saya juga seorang guru. Kadang-kadang lain yang diharapkan di kurikulum, pengawas pun juga lain caranya menilai. Jadi memang tidak connect. Jadi memang diharapkan seperti tadi ada yang sampaikan pada kami bahwa harusnya implementasi kurikulum merdeka ataupun apapun namanya sebuah kebijakan itu tidak hanya diketahui oleh seorang guru saja, kepala sekolah, tetapi juga harus dipahami oleh teman-teman pengawas. Karena waktu itu ya pertemuan kita yang pertama, saya sampaikan waktu belum Pak Kadis sekarang menjabat, kita sampaikan bahwa peran pengawas itu paling penting. Apalagi sekarang sudah berubah menjadi pendamping. Walaupun peran itu menjadi pendamping bukan sebagai pemanis, tetapi dia kata kunci. Dia bisa melihat proses bagaimana peningkatan kapasitas seorang guru. Ini tidak bisa juga kita pungkiri. Ketika mau mengurus sertifikasi, peran tanda tangan pengawas ini sakti sekali. Tidak bisa dilanjut prosesnya itu kalau tidak ada tanda tangan teman-teman pengawas untuk itu. Maka dari itu, dari beberapa pertanyaan tadi, yang mudah-mudahan ini bisa ada realisasinya Pak Kadis. Saya pun juga merasa terlambat. Saya minta maaf selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang belum memperjuangkan bahwa ada anggaran untuk peningkatan kapasitas teman-teman. Dan yang kedua, ini juga nanti Pak Kadis kita akan cari regulasinya, ketika itu tidak melanggar, kenapa tidak untuk kita perjuangkan. Pengawas di provinsi itu mendapatkan TPP, sementara pengawas di Kota Makassar tidak ada TPP-nya. Ini harusnya kita kaji lebih dalam, karena sepengetahuan kita bahwa APBD kita itu cukup lumayan besar. Jadi sertifikasi tidak ada juga Pak Kadis, sudah sertifikasi dan dapat TPP. Saya banyak mendengar masukan. Yang mana Pak? Kenapa bisa provinsi bisa lakukan? Karena tidak mungkin provinsi itu melakukan keberanian kalau tanpa dasar. Dan kedua, ini yang biasanya agak miss, kota dan provinsi. Saya sering juga heran. Undang-undang itu kita sama 45, tidak ada 45 dan tidak ada 50. Jadi ini cuma sekedar sekedar guyonan saja yang memang harus kita tahu. Dan saya selalu yakin teman-teman provinsi juga tidak mungkin akan gegabah.
bukan uang sedikit itu mengeluarkan PPP. Jadi kita berharap bahwa harapan-harapan teman-teman Dewan Pengawas tadi, bukan karena ini masa kampanye ya, hanya terlalu bukan maksud itu saya Pak Kades, bukan saya berbicara ini untuk selalu mengikuti saja kemauan pengawas untuk saya terpilih, itu terlalu naif, karena kita memang konsentrasi bahwa kalau pendidikan tidak beres jangan harap pemerintahan bisa bagus, karena dari kita lah semuanya yang akan membentuk pemimpin-pemimpin di pemerintahan. Kalau pendidikan sudah tidak bisa bersinergi dan kolaborasi, jangan mimpi nih, pergi di bidang-bidang lain juga bagus. Jadi saya pikir karena Pak Kadis ini punya visioner yang bagus, mari kita berkolaborasi. Kalau tidak bisa ada anggaran untuk penguatan kapasitas teman-teman pengawas di DPA tidak ada, kita bisa cari dana CSR. Jadi kita jangan terbentur selalu dengan APBD. Mungkin sementara itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah ini ada penjelasan dari apa tadi Pak Jaka, mungkin Pak Jaka bisa langsung menjelaskan. Ada pertanyaan tadi yang bisa langsung dijawab di situ tentang yang belum mendapat pengangkatan apa tadi? Oh iya. Ya, oh, ini. nanti dijawab langsung sama. Tunggu dulu Pak, saya dulu bicara karena tadi saya yang ditanya. Jadi ini Pak Kadis, keresahan kita semua, hampir saya lupa. Cobalah kita bicara secara baik-baik dengan Pak Wali Kota. Ini pengawas belum ada SK-nya, sudah 2 tahun. Jangan sampai assessment terus, ini tidak jelas. Bahkan ada data tadi yang masuk, ini perlu ditambah ini pengawasnya. Karena tadi ada yang masuk bahwa 147 ya, 247 pengawas SD, sementara yang ada sisa 8. 13 tapi akan ada pensiun kan, kita hitungannya tadi dari beberapa. Hati-hati diperhitung ini Pak Kadis. Jadi pengawas, saya tidak ada urusan sama yang lain mau dimutasi, mau lurah 2 tahun pilih dimutasi atau apa. Pokoknya ada yang dewan pengawas dan kepala sekolah ini Pak Kadis, dilihat komik nanti di sini, mudah-mudahan bisa meyakinkan Pak Wali Kota bahwa itu harus segera kita lakukan. Kalau saya yang lain saya tidak ada urusan mau Kadis siapa mau diganti dan sebagainya, tetapi pengawas itu harus kita perhatikan. Tuan kami ada ya, karena suami saya juga guru ya, pastinya itu harus mereka didampingi supaya pembelajaran di sekolah itu memang bisa semakin meningkat. Jadi ini kita bukan hanya berbicara tentang pergantian saja, tetapi ada nilai di dalamnya. Apalagi kepala sekolah, saya tidak berhenti nih di telepon. Kapan kayak itu PHA? Ya iyalah, karena saya Jadi ini barangkali Pak Kadis ya, tapi mudah-mudahan ini bisa ada jawabannya. Kita dengar juga dulu pendapat Pak Jaka ini konsultan hukum di DPRD. Ya, terima kasih Pak Moderator. Yang pertama terkait tadi adanya pengawas yang belum terangkat. Nah, terkait hal ini saya ingin konfirmasinya dari Dinas Pendidikan. Ya, kita tahu bahwa pengangkatan hampir semua jabatan, khususnya misalnya jabatan fungsional, itu didasarkan pada formasi. Itu yang pernah bisa formasi. Nah, sehingga pertanyaannya bahwa kalau ada sesuatu yang belum terangkat padahal misalnya sudah bersertifikasi, maka yang akan diterisi adalah formasi yang disusun oleh Dinas Pendidikan. Apakah jumlah yang existing sekarang itu sudah cukup atau belum sesuai formasi? Kemudian di ketentuan baru ibu-ibu bapak dari pengawas bahwa seluruh formasi ini belum terproses, misalnya seperti itu. Kenapa? Juga kemudian berikutnya terkait dengan pengawas ini yang tadi Pak Tamrin mengistilahkan itu pendampingan gitu ya. Sebenarnya kalau istilahnya mendamping itu ya tidak perlu hebat-hebat juga gitu. Kan pendamping itu kan di samping saja gitu kan. Nah, tetapi setelah ditelusuri bahwa ternyata pendamping ini kalau kita lihat banyak
sekali tugasnya, Pak. Ya. Nah, untuk menghasilkan seorang pengawas yang dipersyaratkan ya di dalam Permendiknas 12 2007 itu yang 6 kompetensi, Pak. Ini butuh lagi pertanyaan kepada Dinas Pendidikan. Apakah ini sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dengan menyiapkan pembinaannya di dalam rangka pengawas ini mendapatkan 6 kompetensi. Itu kan yang harus juga ditelusuri. Apakah misalnya setiap tahun dialokasikan anggaran untuk pembinaan itu, pembinaan dalam bentuk misalnya mengikutkan pelatihan, sehingga ini terpenuhilah 6 kompetensi ini. Karena kalau tidak, ya namanya juga katanya pengawas hebat, tetapi kalau misalnya mau menjadi supervisor akademik, terus dia tidak punya kompetensi sebagai supervisi, bagaimana bisa mensupervisi sekolah? Misalnya seperti itu. Mau menjadi evaluator, apa yang mau dievaluasi? Sedangkan untuk kompetensinya sebagai evaluator tidak terpenuhi, kan seperti itu. Mau menjadi melaksanakan fungsi litbang, gitu ya? Karena guru-guru yang diawasi harus misalnya paham tentang metodologi bagaimana menyusun PTK-nya, kan begitu Bu ya? Mengawasi supaya kepala sekolah bisa bikin PTS-nya. Nah, pengawas ini harus punya kompetensi itu. Apa yang ingin disampaikan kepala sekolah kalau dia sendiri tidak paham metodologi tentang itu. Nah, sehingga ini semua dibutuhkan persiapan untuk meningkatkan kompetensi mereka ini. Nah, sehingga ini yang perlu mungkin memang mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan. Nah, ini yang perlu ditelusuri, Pak Direktur ya. Nah, kemudian sehingga kalau ini berjalan, Pak, baru kita bisa bicara yang di atas itu. Ya. Jadi peningkatan kompetensi itu akan mengarah ke dalam hal ini pembinaan bagaimana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, sehingga ini menjadi bisa sebagai penguatan peran itu. Nah, itu yang perlu kita satu persepsi di dalam rapat koordinasi ini. Nah, dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, bahwa hampir semua saat ini terkait dengan pengaturan angka kredit itu semuanya sudah dicabut pengaturannya oleh Menpan dengan keluarnya Permenpan 1 2023. Seluruh pengaturan mengenai apapun angka kreditnya itu sudah masuk ke dalam situ. Itu yang mungkin mau saya ingin sampaikan, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Jaka. Sebagai informasi Pak Kadis, izin Pak, satu lagi, betul ada Pak Kadis. Pak, tadi ada penyampaian dari Bapak pengawas ini di kantor Bapak itu mereka diberikan ruangan gitu Pak ya. Tetapi isinya itu, saran yang diberikan isinya itu mereka yang siapkan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana status isi aset itu, sarana prasarana? Ini kan perlu jelas Pak ya. Mohon nanti mungkin penjelasan dari Pak Kadis. Terima kasih. Ya, fasilitas mungkin tidak begitu representatif gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa Dewan Pendidikan, salah satu peran Dewan Pendidikan Kota Makassar ini adalah mencari solusi-solusi kreatif dan alternatif yang kiranya dapat berguna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin ada. Karena itu kita mengajak Bapak Ibu bicara di akhir tahun setelah kita berdialog dengan banyak pihak yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ada beberapa catatan saya Pak Kadis, mungkin bisa nanti Pak Kadis jawab dan narasumber, yaitu tentang pengertian penguatan. Jadi kita Dewan Pendidikan
menganggap penguatan di sini itu adalah apa sih yang bisa kita lakukan supaya pengawas ini benar-benar bisa menjadi produktif, powerful di dalam turut serta merealisasikan 18 revolusi Dewan Pendidikan. Dari 4 penanya tadi ada satu yang menafsirkan, menganggap bahwa yang kita pengertian penguatan di sini adalah bila mana pengawas ini pun diberikan anggaran operasional untuk kegiatan-kegiatan mereka. Jadi kalau mau memprint saja laporan tidak harus beli kertas sendiri, beli apa sendiri, AC sendiri seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin nanti kedepannya Dinas Pendidikan bisa memberikan fasilitas-fasilitas supaya aktivitas kerja mereka lebih baik. Dan tentu seperti yang sudah yang lain sudah dijelaskan oleh Pak Jaka. Saya kira itu yang paling penting yang perlu saya sampaikan. Apakah sebelum Pak Kadis menjawab hal ini? Pak Kadis dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan dan seluruh pengurus komisioner Dewan Pendidikan. Ya. Oh gitu ya. Saya sebentar Pak karena dari tadi mengundang juga ini. Dan Ketua Badan Akreditasi atau yang mewakili Pak Borwas dan seluruh pengawas dan pendidik. Saya juga mohon maaf karena tadi saya sedikit sekali mau tepat waktu ya terkait dengan ini. Karena saya juga besok Pak kan terkait dengan pendidikan kami tadi sama dengan Komisioner Disabilitas Republik Indonesia hadir untuk kami buat karena kami berencana ini membentuk ULB pendidikan unit layanan disabilitas karena kami sudah menetapkan bahwa semua sekolah itu adalah inklusif. Maka mudah-mudahan Makassar bisa menjadi role model. Seminar besok itu kami buat seminar nasional tentang disabilitas karena untuk menjawab revolusi pendidikan semua harus sekolah. Yang kedua, saya ingin perlu sampaikan tadi saya mendengar komite dengan ini peran Dewan Pendidikan Dewan Pendidikan Kota Dewan Pendidikan dengan komite itu satu aturan regulasi yang tentu mengatur. Kita tentang bicara penganggaran, saya terus terang saya katakan disinilah nanti, karena saya lihat ini, saya mohon maaf karena Dewan Pendidikan kami evaluasi, bahkan sebenarnya rapat kerja yang kita harus lakukan, apa sih yang perlu dilakukan Dewan Pendidikan Kota untuk ke depan. Memang kami membuat catatan, hanya merangkum, karena saya terus terang ini, kalau kita bicara penganggaran, betul enak ngomong, kita harus lihat regulasinya Pak. Sebenarnya kalau bisa satu paket, karena kami berikan hibah 3 miliar untuk Dewan Pendidikan, memang longgar untuk melakukan sesuatu. Ya, Dewan Pendidikan dan tahun ini kami anggarkan lagi untuk hibah 3 miliar. Nah kalau memang kita mau berbagi kan bisa dibagi untuk itu supaya tidak ada Dewan Pendidikan bisa, ya kan? Komite, saya hanya menitip peran komite Dewan Pendidikan sebagai komite itu. Saya sudah minta semua satuan pendidikan bentuk komite, jangan melihat regulasi dulu. Ini sudah sekian tahun, kita memulai saja dulu, kita start dari situ supaya komite ini jalan. Dan itu saya titip kepada Dewan Pendidikan Kota. Kembali kepada peran pengawas, peran penilai. Ya. Pengawas jelas adalah pejabat fungsional yang sudah salah satu pejabat fungsional yang diatur oleh Kemenpan. Jelas sekali itu fungsinya. Ya. Apa peran-peran mereka? Bahkan kemarin waktu kami kepala dinas itu, saya memohon, saya kan sudah sampaikan ruang semua, apa yang saya harus lakukan. Hasil supervisi seperti apa yang direkomendasikan kepada kami. Ya kan? Itu yang saya minta laporan penganggaran kan ada ini juga, insya Allah saya akan evaluasi semua, mudah-mudahan struktur baru. Ya, karena kami sudah masuk tahun kedua sebagai kepala dinas pendidikan. Waktu pertama saya masuk itu kami memang pertama itu rapat, saya minta ruang pengawas berikan ruang seluas-luasnya untuk menjalankan perannya. Dan apa yang perlu kita lakukan sampaikan kepada kami. Termasuk sarana dan prasarana yang ada dalam.
Karena memang fungsi dan peran pengawas itu adalah lebih besar di sekolah. Sehingga saya minta semua teman-teman, dan tapi bukan berarti harus di sekolah, di lapangan terus. Tentu kan saya sebagai kepala dinas, kami juga butuh laporan. Nah, progresnya saya mohon maaf, untuk 2024 kami tidak mau lagi melihat seperti itu ini yang keluhan, tapi saya butuh laporan tertulis kepada saya selaku kepala dinas. Apakah saya masih tetap kepala dinas, itu nanti kita lihat. Tapi yang berisinya saya sudah berikan ruang, termasuk tadi sarana prasarana. Saya kan sekarang membenahi apa, dan saya minta kebutuhan kan ada, termasuk pendidik kemarin. Alhamdulillah kan saya minta apa yang kebutuhan sampaikan ke kami supaya kami adakan ke situ pendidik. Karena kalau kita berbicara di sini tidak pernah menyampaikan ke saya secara langsung, termasuk ATK dan sebagainya kan ada. Sampaikan kepada kami supaya saya intervensi karena ada pengadaan itu. Ya, apa yang kita butuhkan? Butuh komputer, butuh printer. Saya pendidik kemarin, berapa sih kebutuhan di situ? Saya kasih. Iya, pendidik kemarin kan saya sampaikan berapa kita butuh. Sesuai permintaan yang sepenuhnya, tidak mungkin saya kasih lebih. Ya, sudah ada kan? Itu kan kita yang minta. Jadi mohon maaf kalau umpamanya begini, jangan kita jalan terkait dengan ini. Bahkan saya minta evaluasi dari teman-teman, apa sih yang perlu dilakukan. Makanya itu kemarin semua pelatihan saya minta hentikan dulu semua, karena ini yang berulang. Termasuk narasumber kemarin saya kritisi semua. Makanya itu kalau saya lihat saya kritisi, jangan jeruk makan jeruk. Karena kami butuh bahwa ini betul-betul apa yang diharapkan, dan saya kan sudah minta semua kabin, saya sudah perintahkan. Tolong koordinasi dengan pengawas, karena kalau kita mau menganggarkan khusus tidak mungkin, karena ini berbasis ini. Apa sih yang perlu di guru? Nah, kita butuh supervisi guru. Termasuk kan ada pelatihan, apakah betul pedagogi itu yang kurang dari guru yang itu selalu dilakukan? Yang perlu itu adalah, saya sudah minta kabin. Ini yang tidak jalan, jujur saya bilang di dinas pendidikan. Maka ini yang membuat berat. Sekarang saya membentuk kerja-kerja teamwork. Ini yang saya minta Bapak dan Ibu sekalian, keseriusan. Kalau kita mau duduk bersama, saya kasih ke muat draft pada saat nanti penyusunan. Kita kan setiap tahun ada rencana kerja RKPD. Masukkan semua di situ. Saya intervensi masuk di bidang. Dan memang kita lemah dalam hal berbagai teknis dinas pendidikan. Masih banyak pola-pola budaya lama yang perlu kita, terus terang itu masih kita di dalam, pusing saya juga. Makanya saya bekerja dengan teamwork. Terkait dengan pengawas, ini kan sisa menunggu. Karena apa yang kami lakukan, saya tidak mengatakan, kan bukan saya yang menandatangani SK. Tetapi untuk persiapan sesuai dengan itu, tentu saya menerima semua. Tidak ada serobat, tidak ada siapa, itu adalah masukan semua dari Korwas. Datanya ke kami yang sudah memenuhi syarat. Dan bahkan sekarang bertambah, karena ada kemarin kan ada yang mempertanyakan, kenapa Pak kami sudah cawas, haruskah ikut begini? Yang pasti bahwa tidak ada lagi cawas-cawas, maka yang menjadikan hukum, ya, uji kompetensi pemanya fungsional pengawas. Sama dengan tadi kepala sekolah, ada cakep, karena tidak ada cakep, bergerak lagi, maka semua memenuhi syarat. Jadi dua syarat itulah yang kita penuhi nanti. Sudah ada nama-namanya, kami sudah kaji, kami sudah tanda tangan. Untuk pengusulan kami kita menunggu bersamaan nanti semua. Tentu penganunya adalah bersamaan dengan kepala sekolah dan pengawas, supaya pengukuhannya sama, kita bersama. Jadi kekurangan-kekurangan itu kami sudah ada, kami persiapkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, karena ini menjadi keluhan, tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar berharap berikan kami, kalau perlu secara detail, pertanggungjawaban kami untuk apa sih yang Anda butuhkan, dan itulah proses perencanaan. Iya, tertulis kebutuhan-kebutuhan itu kami sudah meminta inventarisir semua, kan tidak akan mungkin sesuatu hal yang bisa kami lakukan. Tentu saya lebih fokus dulu, tentu saya perhatian saya adalah apa yang sudah ada dalam RPJMD atau Renstra, range kita dalam 5 tahun.
Target-target itu yang perlu, karena itulah yang diukur indikatornya. Itu yang terukur, diukur. Setiap pemeriksaan itu kan yang diukur. Betulkah ini yang sudah yang sudah ada range setiap tahun itu selama 5 tahun kita capai target itu? Itu. Bukan berarti apa yang ini, tapi kita harus masukkan ke situ segala kebutuhan-kebutuhan. Termasuk juga terkait dengan ini perlu diperjelas. Yang kita khawatirkan kan kita sudah konsultasi juga, mungkin terkait dengan TPP provinsi. Kalau dia katakan tunjangan tambahan penghasilan dengan double, kan kita ini ada mekanisme keuangan. Tunjangan profesi itu otomatis kan di situ kan bisa saja pilih tunjangan profesi atau mau TPP. Makanya penilai itu dia pakai TPP karena dia tidak punya tunjangan profesi. Ya. Jadi itu kan kita tidak mau, artinya tentu kita berkoordinasi karena namanya ada double penganggaran. Kalau dikasih apa bunyinya? Nomenklaturnya tambahan penghasilan. Kalau mau dipakai TP menggunakan Pak, fungsinya sama. Dan sama dengan kita di Makassar, bukan kita fungsional. Dokter bukan TPP dia pakai, tunjangan profesi. Padahal kalau mau dipikir apa bedanya pengawas dengan dokter? Berarti kalau pengawas dapat tunjangan profesi, tentu kita pikiran kita semua guru harus dapat, dokter juga dapat, double kan, itu dulu kita. Dan tentu itu adalah berbasis kinerja, itu yang sudah diatur. Kita ini hati-hati juga, makanya kita ini serba hati-hati karena saya tentu ini akses kita kan ada setiap tahun ini, kami baru-baru mandatory spending tentang SPM, apakah sesuai dengan ini yang kemarin BPK. Tentu kan ada standar-standarnya kita. Oleh karena itu saya minta Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan pengawas, tidak perlu kan ini Pak Ibu ya, pengusulan ini kan bisa menunggu bersamaan dengan kepala sekolah. Kan bukan kami wali kota. Mau saya ya besok. Artinya kan kita sudah melihat tahapan-tahapannya Pak Wali ini. Ya kita mungkin, yang penting kita sudah siap untuk itu. Oleh karena itu saya minta Bapak dan Ibu sekalian seluruh pengawas, utamanya PAUD ini juga agak kurang kita, setengah mati kita. Makanya sekarang fungsi dan peran penilai itu saya sudah perluas kemarin. Penilai saya sudah minta intervensi langsung kepada PKBN, pendidikan kesetaraan, tidak bisa tidak masuk di situ, karena bagian daripada itu ada proses pembelajaran di dalam, dan itu adalah tugasnya penilai. Tidak usah kalau mengatakan kan semua apa sih yang kita usulkan ke saya tidak tanda tangan. Makanya selalu saya minta bagi mesti, karena ada kelompok kerja baru saya nanti tanda tangan. Kita jalan. Dan bahkan saya minta lewat peran pengawas terkait peningkatan kompetensi. Kemarin itu waktu kurikulum merdeka implementasi KM, saya kritisi di kementerian waktu kami rakor tentang implementasi kurikulum merdeka. Bisa kita tanya Pak Dirjen. Waktu saya di Jakarta saya kritisi. Ada terlupakan, terkadang kita ada regulasi. Saya sampaikan begini, ini aneh. Di sisi lain guru yang dilatih untuk implementasi kurikulum, sementara pengawasnya tidak pernah dilatih. Iya kan? Maka alhamdulillah sekarang kan sudah mulai nih teman-teman, semua balai itu kan mengundang pengawas. Ya. Pengawas dalam hal pada saat akreditasi, kan akreditasi sekarang kita ini yang sudah saya jelaskan terkait dengan akreditasi. Ini kita bersyukur bahwa akreditasi sekarang, ban sekarang itu beda dengan dulu. Dulu itu kan lebih banyak ke administrasi dengan syarat-syarat. Sekarang ini adalah indikatornya kinerja, kualitas sekolah. Di samping saprasnya nanti itu yang menjadi. Ini Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali persoalan pendidikan yang seharus termasuk sarana prasarana yang ada di sekolah. Bukan saja pengawas. Contoh saya kasih, makanya sekarang itu semua kepala sekolah saya minta dalam hal penginputan jangan hanya asal menyelesaikan persoalan, karena data adalah itu ada sumber data
untuk perencanaan ke depan. Contoh saya kasih, saya coba telusuri kenapa sih saya tidak pernah dapatkan ini DAK terkait dengan ruang kelas baru. Saya coba telusuri. Saya dengan Dr. Hasbi saya coba membuka, kenapa sih? Apakah indeks fiskalnya Makassar tinggi atau apa? Jadi Pak Dr. Hasbi kan di SD, Pak Direktur SD, saya beberapa hari sama-sama di sini. Saya coba buka, saya bilang kenapa ini saya protes, karena waktu itu saya memanfaatkan ini kesempatan karena ada dari ke staf ahli presiden datang ketemu dengan Pak Wali, saya manfaatkan di situ. Artinya ada sifatnya usulan afirmasi, jadi langsung saya ke kantor staf presiden. Maka sewaktu itu saya bukan naskah, setelah saya cari permasalahannya, ternyata kan contoh sama dengan ini akreditasi tentang sarana. Kenapa kita tidak pernah diruangkan? Karena dalam hal penginputan itu, contoh satu kelas fungsinya 3, tetapi dalam dapodik lengkap. Itu bagaimana mau dikasih ruang kelas UKS karena sudah ada di situ ada. Padahal setelah dilihat fungsi itu hanya satu kelas, itu ruang UKS, itu ruang guru, itu ruang kepala sekolah. Iya kan? Coba. Inilah yang saya minta semua operator perbaiki kepala sekolah. Makanya muncul, jangan heran kenapa kita bisa terluar, karena ada. Termasuk tenaga kependidikan. Bagaimana memformasinya kita? Karena selalu cukup. Padahal saya bilang itu honor, itu tidak cukup. Itulah formasi. Kalau kau selalu lapor di dapodik lengkap, kan tidak tahu di situ ASN atau tidak. Makanya jangan heran juga kalau ada pada saat pengangkatan P3K pada di situ berlama-lama ditempatkan tempat lain karena di situ cukup. Ini semua yang saya minta perbaiki data-data itu. Banyak sekali persoalan Bapak Ibu sekalian. Termasuk kemarin saya kritisi Ibu Dirjen terkait dengan penempatan ini. Alhamdulillah kan ke depan nanti ini kita direspon dan tidak, bahkan saya koordinasi bahwa tidak akan membuat kesalahan lagi terkait dengan penempatan P3K. Jadi pada saat diumumkan nanti kita yang ngatur. Jadi nanti itu penempatannya semua dinas pendidikan. Kan contohnya kemarin sudah berlebih, baru tidak ada regulasi yang mengatur bisa kita kasih pindah. Ini saya sudah minta buatkan regulasi untuk bagaimana caranya semua tadi dinaskan memutasi, tidak bisa karena perjanjian kontraknya di situ. Ini sangat membuat kami persoalan-persoalan yang banyak Bapak dan Ibu sekalian. Makanya saya minta kepada kita semua, fungsi peran pengawas itu tentu data itu sangat penting. Data siswa, dapodik, kan kalau menginput di sana kan kepala sekolah itu ada toh, kan banyak kepala sekolah termasuk kemarin Bapak dan Ibu sekalian. Ada satu sekolah sama sekali tidak bisa keluar di aplikasi dalam bosnya. Kaget setelah muncul, kenapa tidak bisa muncul? Kepala sekolah diurus di Jakarta, saya bilang begini, itulah peran-peran kita karena kepala sekolah biasa itu hanya memerintah. Karena di situ pada saat penginputan pertanggungjawabannya, target terakhir untuk disuruh menginput, dia tidak input. Alasannya lengkap, pasalnya sudah kasih masuk. Padahal pada saat terakhir itu hanya kesalahan kerusakan laptop operatornya takut sama kepala sekolah melapor. Akhirnya itu saya bilang tidak usah salahkan pusat, tidak usah salahkan dinas pendidikan. Anda yang salah berarti kepala sekolah kurang kontrol. Dan mungkin Anda suka marah-marah kalau melapor operatornya. Sehingga ini yang membuat tembakan tidak nipu karena rusak laptopnya itu. Makanya ini saya bilang dikasih pekerjaan berat saja, saya bilang buatkan kronologis, jangan membela diri. Kita harus cari substansinya supaya saya juga bisa meminta maaf. Bukan berarti saya mau mengatakan kenapa pusat begini. Tidak akan mungkin regulasi pusat itu yang salah, kalau tidak ada yang salah dari bawah Pak. Terkadang dari kita. Jangan membela diri, lebih bagus jujur mengatakan bahwa kami sesungguhnya kami bilang. Supaya juga di situ bukan Anda yang hilaf. Saya sebagai kadis pendidikan, saya juga anggap diri saya lalai terhadap pengawasan itu. Itu lebih bagus kita akui daripada kita membela pada jelas kesalahan kita. Ini yang saya selalu minta kepada teman-teman. Oleh karena itu saya minta dengan rapat koordinasi ini,
salah apa yang kita keluhkan, saya minta Pak Korwas ini bisa kita refleksi, tidak usah kita menganggarkan atau apa, aula kan kita bisa pakai. Saya tunggu dari kita, ya. Saya tunggu semua dari teman-teman pengawas apa sih yang sesungguhnya menurut, dan termasuk juga evaluasi sekolah. Betulkah kalau di bawah ini satu yang saya minta pengawas laporkan juga nanti apakah KKG MGMP jalan itu. KKG GMP karena itu saya sudah minta. Jangan hanya menggugurkan kejiwaan menghabiskan dana bos entah tahu hasilnya indikatornya apa. Kan saya sudah minta KKG tingkat sekolah fungsikan pengawasnya untuk melakukan, ya kan? Inilah kegiatan, saya bilang kegiatan, dan inilah tempatnya pengawas ruangnya untuk memberikan supervisi, membina dan menggunakan dana bos. Maka dalam dana bos itu saya sudah minta dua yang paling saya teliti di situ. Saya minta sudah kabit sampaikan ke saya. Apa? Proses dengan peningkatan mutu guru. Itu yang saya mau lihat penganggarannya lebih besar. Saya tidak mau makan minum lebih besar daripada ATK-nya dan sebagainya. Tapi itu yang saya mau lihat. Iya. Sarana soal di belakang, karena kami mau kualitas pendidikan. Itu yang saya minta. Jadi inilah yang kita manfaatkan, dan tentu peran-peran kita semua. Berikan saya catatan, karena pengawas kan langsung ke saya. Sampaikan kalau perlu laporan apa sih kepala sekolah itu, betulkah kepala sekolah itu jalan supervisinya di bawah. Ya, jangan sampai datang di saja. Datang di sekaya tong pegawai pejabat datang kita lihat jalan kiri kanan tidak tahu membina kan guru atau tidak. Saya banyak kepala sekolah kemarin sudah tanya lagi saya, karena kepala sekolah itu banyak. Nah ini evaluasi, makanya saya bilang tidak harus mutlak. Walaupun dia sudah asesmen, kalau memang tidak bagus kita berhentikan. Itu apa dipertahankan? Makanya saya bilang sama kepala sekolah itu tidak usah nih cari baru kemana, kapan mutasi, kapan mau di apa. Iya kan? Bekerja saja dengan baik, tidak usah mengatakan ini harus di sini, harus di sini. Kan semua sama. Kita bersyukur Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita kan kalau berbicara tentang ini pendidikan, tentu kan banyak menilai kita. 2 tahun terakhir alhamdulillah laporan ombudsman kemarin waktu KPK dan sebagainya menjadi ini, kita tidak mengatakan memuji diri, tapi itulah pembenahan kita lakukan. 0 laporan tentang pelaksanaan PPDB di ombudsman. Yang banyak adalah SMK. Kalau kita 0, itu di laporannya sendiri 0 laporan tentang pelaksanaan PPDB. Berarti kan tidak ada masalah. Kenapa sih? Karena kami jalankan adalah jelas sekali programnya Pak Wali. Saya bilang dari dulu ini masih periode pertama. Kalau kita maknai, kita jalankan 18 revisi pendidikan. Dari kami sekarang di Makassar itu saya mengatakan bahwa Makassar tidak ada sekolah favorit, tidak ada sekolah yang unggul, tapi semua kualitasnya sama karena targetnya adalah visi-visi dan program Pak Wali Kota. Semuanya unggul. Tapi alhamdulillah kan itu yang membuat kami mensosialisasi sampaikan warga. Sekarang kan tidak enak ke tahun ini, tidak semata bahwa sekolah ini harus dulu Pak. Pasti kalau kita pakai klasifikasi, kasih klaster khusus, pasti semua orang lari ke sana karena kita cuci otaknya masyarakat. Semua sama. Iya. Bahkan kemarin itu LSM banyak melapor yang mengatakan begini, banyak pelanggaran di LSM. Bukan jenis. Kami menjalankan konstitusi. Amanat undang-undang itu adalah tanggung jawab pemerintah, hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Berarti kalau hak, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman pengawas, insyaallah kami tentu terbuka kepada kita semua. Saya berikan ruang seluas-luasnya. Karena saya guru-guru berterima kasih Bapak. Pertama saya ingin sampaikan kepada kita semua, dulu terlalu banyak dikatakan inovasi. Selalu dituntut inovasi, datang ke kepala sekolah launching kalau tidak ada yang jalan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dengan 18 revisi pendidikan target-target itu sudah ada 400 saya sekakan guru inovator dan ada inovasinya. Ya masing-masing guru.
Dan kemarin kita bisa membuktikan bahwa masing-masing guru dia akan tampil. Kemarin kan IGA Makassar masuk dalam kategori kota inovatif. Itu siapa yang terbesar? 80% adalah pendidikan guru kita. Maka guru kita hebat karena kita kasih ruang. Kemarin penghargaan top 99 dalam Kemenpan RB, kita masuk top 99. Itu siapa? Guru kita. Dulu ada enggak seperti itu? Karena kami tuntut berikan ruang semua berinovasi terhadap guru-guru. Kami ingin juga ada lahir dari pengawas untuk mungkin ada inovasi Pak Ramli bisa kita seperti apa model pembangunan nanti kita buat di situ suatu inovasi hal tentang pengawas seperti apa modelnya yang terbaik menurut kita jadikan inovasi itu saya minta juga semua itu. Bahkan penilik Pak Boya saya minta untuk penilik bagaimana pakai seluas-luasnya. Saya kan sekarang Pak contoh kemarin ya di DPR ini, Ibu Yeni waktu anggaran perubahan, kan saya berangkat kepada buta. Saya kan ngeri kalau mendengar masih ada Makassar buta aksara, ternyata betul. Setelah saya mencoba melihat tidak sampai jadi sedikit sekali, 0,00 sekian. Saya mencoba mencari, ternyata buta aksara ini berada di saudara-saudara kita yang terisolasi ex-Kusta. Ya. Bukan sadar. Ex-Kusta. Ya. Saya mencoba turun langsung, ini salah ini kan ada 3 lokasi, ini sudah pendidikannya luar biasa, betul. Umur 50 tahun, 60 tahun Pak kita tidak bisa membaca. Dan bisa kita lihat di rumah sakit Tajudin ada 60. Itu lihat saya minta di anggaran perubahan kemarin. Karena kalau kita bicara di mana anggarannya, kan kalau berdasarkan BOP yang normal itu kan maksimal 21 tahun. Maka saya bikin BOP daerah. Saya bilang DPR anggaran kami juga 1,8. Saya sudah jalan di sana, saya sudah MOU. Itulah salah satu juga perhatian pemerintah mendapatkan penghargaan kemarin Pak Wali untuk kaum disabilitas. Saya assessment Pak, banyak saudara kita punya keahlian. Bahkan saya sampaikan Pak Wali, Pak, teman-teman kita, jadi saya sampaikan semua di situ. Saya tidak mau lihat Anda turun di jalan lagi. Kenapa dia turun di jalan? Karena tidak ada yang perhatikan. Banyak sih kebutuhannya, padahal dia mau jadi tukang sapu-sapu, tapi ada perusahaan yang mau menerima untuk memakai untuk sebagai tenaganya, tetapi kan legalitasnya tidak ada. Inilah yang saya intervensi untuk mengikuti pendidikan kesetaraan. Ada 60 melalui SKB Beringkanaya saya titip anggarannya itu untuk dilakukan proses itu. Jadi selesai. Kami ingin seperti itu. Apa sih persoalan pendidikan yang perlu? Karena saya itu tidak memotongkan menganggarkan, karena saya makanya itu tidak ada toji itu ditolak-tolak. Karena saya jelas berbasis data. Ada ruangannya, tunggu sebelum aku jelaskan itu. Sekarang kan saya sudah katakan sebagai kadis pendidikan, ya, apa sih yang Anda butuhkan di situ, kasih masukan supaya itu dibuat nanti untuk penganggaran. Iya, karena kalau tidak ada masukan seperti ini, contoh aset yang ada di situ, ya kalau memang tidak tercatat mau kasih meja, saya anggarkan untuk meja baru saya kasih keluar itu meja lama. Apa yang jelek? Tidak ada yang jelek di situ, bagus sih. Kan barang lama dikasih pindah. Begitu. Saya Ibu Yan begini. Target pertama walaupun tidak maksimal, tapi itu adalah target aula. Aula sekarang saya sudah benahi dan itu yang saya pakai. Saya sudah minta tingkat PAUD kalau saya buka acara, kenapa berdasarkan dengan sini? Ini kau punya ruang semua Tuhan. Ini sekarang kan dipakai tiap hari. Pakai saja. Baru kita jadwal apa yang Anda mau lakukan di situ. Ini kan sebentar berjalan terus ini setiap hari. Kan untuk guru-guru. Daripada kita ber-KGG berdasarkan dengan kelas tidak bagus, lebih bagus kau pakai aula. Aula sekarang kan saya sudah benahi Bapak dan Ibu sekalian. Tujuanku adalah, dan nanti itu saya gunakan juga video wall. Ada video wall ini saya adakan, jadi nanti tidak usah bikin lagi spanduk-spanduk. Semua materi ini, tahun ini saya adakan video wall. Jadi nanti spanduknya mau bikin materi jelas semua, yang lebar. Jadi olahnya. Karena kenapa? Untuk guru-guru kita.
Tidak usah sewa-sewa, siapa mau negeri mau swasta pernah yang KKS juga. Daripada kau sewa-sewa, pakai nih bermohon lagi baru kita pakai. Makanya tahun ini saya adakan 400 kursi Pak baru untuk itu. Ada semua. Tepuk tangan dulu ini. Ya, kau bicara meja karena di sini tidak punya meja. Akan ada itu. Inilah maksudnya saya itu. Saya turun Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau saya turun Kak Jangki mengeluh begini, Pak kasih masuk secara resmi, saya butuh begini Pak Kadis. Makanya kemarin terkadang saya turun kayak di SKB itu ya, SKB Ujung Pandang. Ada ulangnya. Begitu saya masuk panas sekali, ada AC tapi tidak, dibilang AC tidak bermanfaat. Saya bilang kenapa Anda tidak ada? Jadi saya sudah katakan berapa kebutuhan di sini. Tahun ini saya katakan, Pak ada pengadaan kasih ke situ. Selesaikan. Kita mau seperti itu. Yang dengan persen Pak transisi PAUD SD ini kami minta. Dan itulah kami ke depan ini tentu punya peran-peran pengawas. Ayo kita duduk bersama. Ya, kita duduk bersama. Makanya saya meminta model ini. Kenapa peran pengawas ini? Jadi seakan-akan memang dari dulu kan terpilih. Saya waktu pertama kemarin saya minta. Saya sudah katakan pengawas boleh berkantor sekali-sekali. Tapi kan dan saya sudah perintahkan juga kepada sekolah, saya tidak mau tahu bahwa setiap sekolah tidak ada mejanya pengawas. Itu kan saya sudah minta. Dan kalau tidak, laporkan kepada saya. Karena disitulah perannya pengawas untuk beberapa jam sekolah ini sekian didadak oleh Panglima untuk tampil. Itu kan dalam kegiatan implementasi untuk tarif kolosal. Saya diminta lagi 200 orang. Mau tidak mau didadak 2 hari. Untuk kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat, iya kan? Saya dilangsungkan ke Panglima, tapi saya bilang Panglima, izin Komandan dan Pak Dandim, secara etika kami tidak bisa secara langsung, tapi mohon ke Wali Kota secara etika, karena kami bukan Prokopindah. Saya tahu juga etika, kan tidak enak kalau etika masa langsung ke Kadis. Saya bukan Prokopindah, maka lewat Pak Wali, begitu ke Pak Wali, seperti telepon Pak Wali telepon saya, Pak Kadis ada itu ya, so oke, selesai. Supaya mekanisme etika itu jalan. Kalau saya mau kejeli-jeli kan Panglima telepon kan. Tetapi bukan karena itu yang saya mau, karena ada etika. Karena kami bukan unsur Prokopindah, apalagi provinsi. Pak Dandim telepon saya, Pak Dandim saya bilang jangan ke saya Komandan, langsung ke Wali Kota. Makanya itu saya suruh robos suratnya yang ditandatangan Panglima untuk ke Wali Kota Makassar. Perintah Pandim, sama tahu juga perintahnya bukan Panglima langsung ke Dandim ke Wali Kota, karena dia adalah Prokopindah Kota. Nah setelah masuk ke Pak Wali secara teknis, berarti ya saya kerja, maka disposisi Wali Kota ke saya. Kan begitu. Itu saya semua, saya tidak mau mengatakan bahwa ada seperti ini temuan etika dalam organisasi itu tetap saya jalankan dan tahu posisi kami di mana sebenarnya posisi kami. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Saya tentu berterima kasih. Kemarin beliau waktu datang pertama saya jadi Kadis itu akreditasi, saya bilang langsungnya pertanyaanku tidak sama jadi dulu Pak. Maksudku saya ada ingatan itu kalau mau akreditasi asesor kan ya banyak-banyak administrasi lengkap ini kurang ini supaya dapat akreditasi A. Begitu dia bilang bukan Pak, proses, kualitas, mutu, langsung saya bilang setuju Kak. Artinya kan itu menunjukkan kinerja bahwa itu kalau akreditasinya begini berarti sudah indikatornya jelas bahwa kualitas itu pasti bagus kalau A, kan begitu. Walaupun belum sempurna tapi yang jelasnya kualitas proses pendidikannya itu prosesnya sudah bagus. Kan kemarin itu kalau saya dulu saya ingat Bapak Nasir waktu saya di pendidikan gampang sekali mau A dan sebagainya. Ya tuh saya ingat di dulu. Ya. Demikian halnya juga dengan pendidik. Rekomendasikan kepada kami lembaga yang tidak bisa saya kasih berhenti Pak. Saya sudah minta, saya kan sudah tantang waktu lembaga itu, semua lembaga PKBM, saya tidak mau tahu orang kenapa ke dari Palu, kenapa ke dari daerah lain yang dikasih masuk ke sini, padahal ada 4.000 anak yang putus sekolah dari Dapodik, ada by name, by address, cari itu. Karena kapan kita menyelesaikan, walaupun selesaikan 1.000, tapi kalau bukan itu yang kesentuh dalam Dapodik, maka indeks pembangunan manusia tidak akan bisa berpengaruh. Itu yang kami coba, tahun lalu kami kembalikan 400 anak, kolaborasi dengan Ponder Masikol. Iya.
saya kembalikan. Anak yang pernah terputus kita cari pandemi COVID di Mariso paling banyak. Dan saya juga ada salah satu kepala sekolah di Mariso itu saya apresiasi dengan inovasinya, namanya apalagi kemarin itu Hunter atau apa namanya, pemburu anak sekolah yang putus. Jadi dia cari siswanya, alhamdulillah dilaporkan ke kami pandemi. Maka dia baru itu saya kembalikan, ku cari 30 orang anak saya kembalikan. Itu yang kita inginkan. Makanya saya minta kepala sekolah banyak sekali tugasnya. Lihat itu data, kan contohnya begini. Di sisi lain, ini kan pertanyaannya, biasa kadang kita itu pengumuman pada saat ujian akhir. Di sisi lain dikatakan lulus 100%. Pada saya data, kan ada data di situ. Setelah data yang ada di Dapodik, ada yang tidak ada. Kenapa bisa? Karena ada yang putus. Itu bagian pernah masuk data. Kan di situ. Dan kami sudah ada sama kami. Saya sudah minta operator, tolong sampaikan by name by address. Saya sudah minta PKBM. Lebih baik kopi cari ini, bantu saya. Apakah dia putus di SMA? Karena itu masuk dalam data kami. Dan perlu kita ketahui bahwa statistik itu tidak lagi mengatakan apa namanya, apalagi istilahnya kalau di statistik di bawah. Itu tidak perlu lagi ke ini, dia mengambil data Dapodik. Data Dapodik itu. Makanya itu saya sudah koordinasi dengan statistik. Yang diolah data Dapodik, Pak. Berapa anak yang putus, kan kelihatan karena begitu anak sudah terdaftar akan terbaca di situ. Kapan dia berhenti? Kan beda kalau ini sekarang nanya itu di Dapodik itu, kalau umpamanya dia pindah, kan otomatis hilang di situ. Kenapa saya dorong semua ini masuk ke pendidikan kesetaraan? Karena ini pasti lewat, ya kan? Tetapi kapan saya kembalikan di kesetaraan, aktifkan Dapodiknya kesetaraan, maka hilang di sini. Berarti Ali berproses di kesetaraan. Ini banyak sekali pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah sampaikan teman-teman. Jangan selalu berbasis bekerja, kalau tidak ada honornya, tidak ada apanya, ada itu yang bikin pusing. Baik. Terima kasih Pak. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kepada kita semua. Tentu saya minta untuk Dewan Pendidikan, dengan saya ingin sampaikan bahwa untuk tahun ini, tahun 2024 masih tetap saya anggarkan hibah 3 miliar. Ayo kita manfaatkan. Mungkin ada ruangnya pengawas juga bisa dipakai. Ya. Terima kasih banyak. Sudah. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, karena ini sampingku ini. Mitra sejati Pak. Mitra Gea. Kalau di komisi, memang sengaja saya tidak datang, tapi dibantu kayak ini. Tapi ada tambahan Pak Gadis. Permintaan Dewan di rapat koordinasi nasional di Cirebon lalu, ada permintaan Dewan Pendidikan Nasional se-Indonesia